Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di Coffee Morning, ngobrol bareng kali ini. Ini baru episode kedua loh, email. Gitu. Kita manggilnya email aja ya, biar akrab ya gitu. Tapi tetap saya akan memperkenalkan yang datang yang satu ini, wanita yang satu ini, yang saya sudah kenal berpuluh tahun ya, dari masih unyu-unyu, sekarang sudah menjadi wanita dewasa. Ini yang saya bawa ke sini, saya undang ke sini selalu orang-orang yang bisa memberikan inspirasi. Apalagi ini Coffee Morning episode yang kedua, yang kemarin pertama baru bulan lalu, email di sini kita kedatangan tamu Pak Wayan Mustika. Gitu. Nah, hari ini kita juga kedatangan tamu seorang wanita yang luar biasa, teman-teman ya. Karena Coffee Morning ini terselenggara karena dukungan dari teman-teman juga yang minta ke saya, ayo dong bikin kajian yang universal gitu. Karena kita tuh banyak sekali perbedaan di Indonesia ini gitu. Karena kita banyak sekali berbeda, kita kaya banget, kita banyak budayanya gitu. Terus kita juga berbahasa beda gitu. Kita juga berkeyakinan berbeda-beda gitu, dan yang sekarang ini yang keyakinan itu justru yang membawa kita menjadi ini di Indonesia atau di mana sih kayak gitu. Kok yang dulu Indonesia adem, tentrem gitu kan. Seharusnya kan kita semua di sini di Indonesia ini negara yang mempunyai agama gitu orang-orangnya gitu. Tapi kok kita gaduh banget ya gitu ya. Sedangkan saya lagi itu ya pernah datang ke Swedia, kok nyaman banget, semua orang senyum. Terus saya nanya sama anak saya gitu, kata anak saya, memang ini kan happiest country Bu, dia bilang tuh in the world, dia bilang tuh, dan berapa kali dapat pemenang sebagai happiest country. Saya kan penasaran kenapa sih bisa jadi happiest country gitu. Saya beli bukunya, ternyata ada bukunya namanya Huga. Kalau Huga itu kita artikan secara bebas, artinya bersyukur gitu. Nah, kita punya Indonesia ini, kenapa sih kita tuh nggak bersyukur gitu? Ya, pagi ini saya sangat menghargai semua bisa berkumpul di sini, daripada terus-terus WA-an, posting-postingan gitu, mendingan kita berbuat sesuatu di sini. Saya ada cerita sedikit nih ya, saya lagi itu pernah waktu zamannya panas-panasnya di Indonesia, karena saya tidak pernah ikut posting atau ikut komentar, terus saya dibilang jadi orang yang tidak peduli gitu. Saya dibilang orang yang tidak peduli. Saya tetap yakin pada pendirian saya bukan tidak peduli. Karena apa sih bisanya saya untuk membenarkan orang lain gitu, untuk meluruskan orang lain, saya mending meluruskan diri saya sendiri gitu. Jadi saya juga ini, teman-teman saya yang sering ngobrol sama saya terinspirasi, yuk kita bikin aja satu kajian yang untuk universal, untuk semua keyakinan dan semua suku, semua perbedaan ada di sini gitu. Nah, ini satu bukti yang saya bisa lakukan untuk saya ingin membangun Indonesia. Ya, kita nih orang-orang banyaknya di sini pensiunan, emak-emak dan aki-aki, bapak-bapak semua gitu kan. Kita mendingan di sini kumpul, di sini ngobrol yang positif, kemudian ngobrol yang menginspirasi orang gitu. Karena kita juga di luar nggak bisa kita marah-marah terus gitu. Untuk pengen semuanya berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita bandingkan dengan di negara lain. Ternyata di negara lain juga mereka ngemulai hari ini, saat ini, here and now, dan untuk dirinya sendiri. Nah, hari ini saya mengundang yang insya Allah pasti bisa memberikan banyak inspirasi, karena wanita satu ini saya nggak tahu nih otaknya terbuat dari apa, karena saya kenal bukan baru setahun 2 tahun. Saya juga tadi udah bilang dari masih unyu-unyu gitu. Itu luar biasa sekali prestasinya, dan saya tuh sejujurnya walaupun dia masih muda, tapi email itu guru saya gitu. Jadi kalau saya perkenalkan secara formalnya ya, jadi saya manggilnya email, tapi nama lengkap dan gelarnya itu adalah Dr. Imelda Astri Rosalin STMT. Ya, dia adalah seorang arsitek, planolog, dosen dan musisi. Pantesan kalau saya ngobrol apa-apa selalu nyambung, musik nyambung, ngomong tentang
arsitek tentang bangunan nyambung gitu kan. Dan dia tuh lucu sekali. Setiap saya tanya dulu Imel masih kuliah. Kalau misalnya udah lulus Mel, udah gimana hasilnya? Cum laude, gitu. Ngomongnya tenang banget, ngomongnya cum laude gitu. Dan selalu dia tuh cum laude, itu kan yang saya heran. Tapi nyantai banget orangnya, masih bisa main musik, masih bisa main gitu. Itu luar biasa. Pasti ini ada rahasia di belakang ini adalah keluarga. Makanya nanti kita korek-korek ya keluarganya seperti apa nih, apa namanya, memberikan pendidikannya gitu di rumah atau memberikan si suasana di rumahnya seperti apa. Ima juga seorang dosen dan ketua senat di Sekolah Tinggi Desain Indonesia, pianis dan vokalis jazz, anggota Salamander Big Band, pengurus Indonesia Jazz and Club and Blues Club, pengurus Jazz Aula Barat, ITB itu ya, pengurus IA, Ikatan Alumni ITB periode 21 jadi sekarang masih aktif, kemudian anggota Warung Budaya ITB, dan karya prestasinya banyak sekali. Ima itu dulu bikin tadi yang kita dengarkan sama-sama, lagu Strawberry, itu dibikin dulu tahun 2002 ya kalau nggak salah ya Imal ya, tahun 2002, itu setiap bikin apa, saya bilang juga selalu booming. Kemudian dapat penghargaan dari Golden Award Festival Music Yamaha Explosion di Tokyo, kemudian dapat juga award dari Paul Harris Fellowship, Rotary International 2001, itu selalu dapat. Tapi kenapa sih itu kan lama-lama tahunnya? Iya, karena dia tuh banyak banget kegiatannya segudang, tapi apa yang disentuh olehnya pasti jadi, gitu kan. Kemudian juga banyak lagi penghargaan-penghargaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi yang pasti wanita satu ini betul-betul menginspirasi saya untuk saya mau belajar dan belajar terus, khususnya ketika saya ngobrol dulu sama Inel tentang spiritual. Nyambung juga gitu. Ini anak apa sih, otaknya terbuat dari apa sih, segala macam tahu dan selalu super. Nah, untuk tidak berpanjang lebar, mari kita sambut sama dengan tepuk tangan Imelda Astri Rosalin. Doktor ini. Saya tuh soalnya email, Teteh tuh soalnya tahu banget perjalanan email dari baru S1-nya, S2-nya, S3-nya, kok dilaluinya tuh dengan kayak ringan banget gitu. Kemudian sebelum kita menginjak ke pokok bahasan kita hari ini, email, kita boleh ngobrol dulu ya tentang email yang luar biasa ini. Kok main bisa, main musik bisa gitu. Itu pasti ada kaitannya dengan yang sudah diterapkan di keluarga ya Inal ya. Ya, selamat pagi Teteh, terima kasih. Aduh, perkenalannya luar biasa. Saya biasa-biasa aja. Tuh kan, selalu bilangnya tuh biasa aja. Ya, keluarga saya memang banyak musisi ya. Jadi abang saya sih nggak bisnismen dia. Kami 5 bersaudara. Kakak saya Kei Mangunsong tuh sutradara ya dia. eh, Bikin apa ya, sinetron gitu, termasuk Strawberry. Dia lagi mau bikin film. Dia arsitek juga. Adik saya tuh Dewi Lestari, di Lestari itu penulis. Dia baru mengeluarkan Rapi Jali ya, dulu terkenalnya mungkin dengan Supernova. Tadinya kan mau diundang dia ya untuk Coffee Morning, mungkin ya udah kakaknya dulu lah. Kakaknya dulu. Lalu Masih adik banyak saya proyeknya. projectnya ya. Adik saya musisi juga, Arina Moka. Ya nanti eh, pendidikan ya, sebetulnya bapak saya tentara, ibu saya agak scholar lah, dia seneng sekolah dulu di apa, Institut Teknologi Tekstil zaman dulu tuh yang di Jalan Ahmad Yani ya, Bogor. Jurusannya kimia ya, agak nerd dikit lah kalau ibu saya. Nah, di rumah sebetulnya ya kita biasa aja. Sekolah di sekolah tentara ya, SD-nya SD Persit. Lalu Sama dong, kita kan sama-sama anak kolong. iya, sekolah negeri ya, SMP 2, SMP 5, Sama juga. semua. Kayaknya semua anak begitu dulu ya. Apa yang membedakan ya, mungkin mungkin ya di keluarga saya cukup demokratis lah. Kita nggak ada jam malam, semua bebas.
gitu ya. Yang penting ada prestasi. Itu seperti tiket kita untuk memiliki fleksibilitas mengatur jadwal tanpa didikte gitu ya. Luar Kalau biasa ya itu. itu teh mungkin latar belakang. Nah, itu perkenalannya dari email ya untuk hari ini. Terus emang semuanya kayaknya kalau yang suka musik jazz pasti udah tahu deh, udah pada kenal sama email gitu karena memang selalu di tempat musik. Saya sih sebenarnya nggak cuman ketika email main jazz aja, dia seminar aja saya kejar kok. Soalnya benar-benar um, apa yang disampaikan email selalu menginspirasi dan membawa kita semua untuk mempunyai uh, apa ya, mempunyai keinginan untuk berbuat sesuatu gitu. Email tuh selalu bisa menginspirasi itu gitu. Oke, kalau gitu tidak berpanjang lebar, email kita ngobrol-ngobrol hari ini tentang masalah perbedaan gitu kan. Kita tuh kan sebenarnya di Indonesia ini sekarang lagi nggak lagi nggak enaken gitu karena banyak orang yang belum bisa menerima perbedaan. Nah, hari ini saya minta email untuk memaparkan tentang perbedaan itu di mata email itu seperti apa sih gitu. Karena nanti berkaitan dengan segala yang kita hadapi ini dengan prestasi yang bisa kita capai tanpa kita harus terpaku pada satu perbedaan, ketidaksukaan pada sesuatu itu kan datangnya dari kita sendiri gitu ya. Yang tidak menerima bisa menerima perbedaan itu dari kita sendiri. Oke, tidak berpanjang lebar, silahkan email, the stage is yours. Hatur nuhun Teteh Isya. Selamat pagi semua untuk kita di sini, Kang, Teteh, Bapak, Ibu yang saya hormati. Ini kehormatan sekali ya untuk saya. Terima kasih Teteh, saya sudah diundang. Hatur nuhun pisan. Eh, Mungkin saya berbagi aja ya, apa yang sudah terinternalisasi lah, terproses dalam diri saya gitu. Sedikit latar belakang, saya dulu setelah reformasi ya, mendirikan LSM namanya Forum for Human Rights. Itu gerakan untuk anti diskriminasi. Lalu saya main musik dan sebagainya itu tahun 99 lah ya. Lalu juga membantu teman-teman di Timor Timur, saya berangkat ke sana waktu itu untuk urusan referendum gitu. Lalu saya setir ekstrim jadi nyanyi strawberry. Dan booming. Ya, habis itu ya karena saya waktu itu masih terlibat di sebuah organisasi ya, basisnya sebetulnya gereja di Jerman, tapi kalau mission gitu ya untuk gereja-gereja di Eropa itu bukan lagi menyebarkan agama, tapi mereka masuk ke eh, problem-problem masyarakat lintas agama gitu ya. Mereka berjuang gitu ya atau beraktivitas lewat organisasi-organisasi dunia, banyak sekali LSM termasuk lewat PBB gitu ya. Pada satu kesempatan saya juga hadir, diundang gitu ke World Conference Against Racism. Waktu itu acara di Johannesburg, di Durban ya, di Afrika Selatan. Eh, ini juga bagian dari proses internalisasi saya ketika melihat bukan hanya orang Indonesia ya, kita udah jelas berbeda, tapi seluruh dunia muncul di sana berbeda, dan itu ya ras, agama, semua datang dengan problemnya. Saya ditindas, saya dijajah, saya di ini ya, mereka kan protes, poster semua, yang pidato gitu, Keluhan-keluhan semua keluhan ada ya. ya, keluhan-keluhan akibat diskriminasi lah ya. Itu akibat ada perbedaan kan. Baik yang fisiologi maupun idea gitu ya. Ada Fidel Castro waktu itu yang pidato unik juga. Lalu saya switch lagi, saya 2009 itu stop ya organisasi karena saya punya anak, saya nggak bisa tinggal. Lalu saya belok ke dunia bisnis, bikin konsultan. Ini banting setir lagi, bikin perusahaan ya, cari duit lah. Karena sebelumnya
Bayangkan saya hidup 12 tahun voluntary, hanya Hmm, cari ngamen. hmm. Tapi Tuhan Maha Baik ya. Sebetulnya kita akan selalu dijaga gitu. Nggak usah terlalu banyak kekhawatiran lah dalam hidup ini. Toh hidup ngalir jalan terus ya. Disediakan kok. Tuhan tuh Maha Baik ya. Lalu perusahaan tempat saya bekerja bangkrut. Grup Panghegar ya. Pak Cecep Rukmana itu sahabat saya juga tuh. Saya banting setir lagi, sekolah lagi S3. Em, Rada semi hobi lah ya, karena saya waktu itu ada topik yang saya Emang hobi tertarik. sekolah sih ya. Hobi Soalnya tentang sekolah di sama sebelah mata aja dia udah jadi cum laude, gimana tuh dah. enggak lah ya, tentang urban transport ya waktu itu. Saya lulus awal tahun ini. Baru ini dokternya masih hangat ini, belum banyak karyanya, harus nulis banyak lagi. Nah, dari pengalaman ini gitu ya, sebetulnya saya juga banyak sekali merenungkan lah ya. Saya ketemu Teteh itu juga, yang kita bicarakan tadi masalah spiritual itu, agamanya nggak tahu apa. Hampir saya juga nggak pernah nanya, kamu agamanya apa? Karena Tapi Teteh, kita nyambung-nyambung aja, kita nggak pernah nanya agama ya. ya kalau Teteh sholatnya rajin, jadi saya langsung tahu ini Muslim gitu. Nah, saya sendiri ya Protestan ya, agamanya. Di dalam Protestan ada banyak aliran lagi, ada perbedaan ya kalau kita bicara perbedaan. Saya alirannya Lutheran, made in Germany. Karena kebetulan misionarisnya dari Jerman. Kan ini agama impor lah ya. Ya udah kalau gitu nanti kita ke Jerman bareng-bareng. Ya, masih banyak teman lah kalau di Jerman. Nah, menanggapi perbedaan ya, mungkin kita jalan sedikit mundur gitu ke penciptaan. Ketika semesta ini terjadi, itu dalam proses yang panjang ya, disebut miliaran tahun sampai kemunculan makhluk berakal budi yang namanya manusia dengan segala macam teori-teorinya lah ya. Teori penciptaan, teori evolusi, teori migrasi, sampai manusia ini memenuhi bumi. Mereka eh, terbagi ya menjadi berbagai ras gitu. Termasuk yang di Indonesia, kita orang Proto Melayu, Neo Melayu ya, tetangga kita yang Malaysia. Lalu karena begitu luasnya wilayah Indonesia ini, dalam sejarah bumi itu juga terbentuknya benua itu, daratan ini bergeser ya. Kita terbagi atas tiga ya wilayah gitu. Termasuk teman-teman Papua itu yang termasuk mereka Melanesia ya, keriting, beda ya secara fisik. Lalu banyak pendatang itu tentunya, seperti juga di negara lain, China overseas, mereka ada seluruh dunia. Kalau kita ke Afrika juga tetap aja yang punya toko tuh orang Chinese, Hmm, yang punya hmm. supermarket tuh orang India gitu ya, bukan orang Afrika. Kekeh ya. Terus kalau kita ke bank, ya tellernya black people gitu, orang native Afrika, tapi kalau kita lihat di dalam manajernya bule, gitu kan ya. Heeh. Mereka di mana-mana, kita ada orang Arab ya dan sebagainya lah, yang dulu membentuk kampung-kampung itu ghetto gitu ya, semacam eh, pecinan gitu ya, atau kampung Arab itu kan masih ada sisa-sisanya sampai akhirnya berbaur gitu. Kalau Indonesia udah nggak usah ditanya lah ya. Nah, dalam perjalanan ini kita melihat bahwa perbedaan itu sudah mutlak ya. Either you Hmm, like it or not, it is there. Suka atau nggak hmm, suka ya sudah di situ. Karena hmm. perjalanannya bukan sehari dua hari kita bisa berbeda. Tapi sejalan dengan perjalanan sejarah umat manusia. Bangsa Oke. Batak, saya orang Batak ya. Katanya sebagian ada yang dari Tanah Tinggi Kalingga, dari India itu jadi orang Karo gitu ya. Sebagian dari
Ya standar lah kita dari dataran tinggi Yunan gitu. Itu kan teori ya. Artinya siapa penghuni asli Indonesia siapa? Kira-kira siapa? Kalau semua migrasi ya. Jadi yang penduduk asli kan mungkin Pithecanthropus erectus gitu ya. Apalagi gitu yang fosilnya ada, manusia wajak, Soloensis. Walaupun dalam undang-undang dasar kita ya dulu diperdebatkan ya tentang penduduk asli, siapa penduduk asli gitu. Nah, pada masa saya membuat LSM itu ya tahun 98, waktu itu presidennya berganti dari Pak Habibie sudah ke Gus Dur. Yang saya lakukan waktu itu dengan teman-teman adalah mengecek di Indonesia ini apa sih kasus diskriminasi yang struktural. Kalau kita orang Indonesia dulu kan aman-aman aja ya. Waktu membangun negara ini para founding fathers, mereka tahu kita berbeda, mereka mencari cara bagaimana kita bisa hidup bersama gitu, coexistence dengan perbedaan. Sehingga dilahirkanlah sebuah kesepakatan yang sekarang kita sebut ideologi negara, namanya Pancasila. Pancasila ini 5 pasal gitu. Dia mulai dengan pasal pertama bahwa kita percaya pada Tuhan. Karena itulah sumber dari kehidupan. Kita mempercayai Tuhan artinya kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Ini sila pertama menjadi komitmen. Inilah yang mempersatukan waktu itu 300 suku bangsa, sekian banyak pulau gitu ya. Itu pasal nomor 1. Ini yang paling mendasar. Artinya eh, nggak ada yang berbeda di antara kita ketika kita bersatu menjadi satu bangsa. Ya semua diciptakan oleh satu Yang Maha Pencipta, satu sumber satu gitu sumber ya. ya. Nggak ada disebut di situ dari Mars, nggak ya. Alien yang menciptakan gitu ya dengan mesin-mesin, nggak, Tuhan yang menciptakan, itu kita percaya itu. Yang berikutnya adalah pasal-pasal yang mengatur tindakan, walaupun di situ tetap ada tataran nilai. Karena kalau kita mengatakan tentang Tuhan itu ada di level tertinggi, sangat spiritual ideologi negara kita itu. Bagaimana tindakannya kan tidak dikatakan di situ. Hanya ketuhanan yang Maha Esa. Esa, tunggal satu. Dia menciptakan semua. Mau agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Konghucu dan sebagainya. Agama-agama suku, ya. Bagaimana kita mengatur ritual dan sebagainya juga di dalam undang-undang itu tidak disebutkan karena tentunya di dalam perbedaan ini pasti ada pengelompokan ya, grup-grup orang-orang yang memiliki kesamaan. Nah, lalu yang waktu itu kami temukan salah satunya itu adalah diskriminasi yang sangat struktural terhadap etnis Tionghoa. Mereka dibedakan dalam kode KTP, dalam pengurusan segala macam, mau ngurusin mau apa itu beda. Ada kodenya gitu. Nah itu sangat Diskriminatif mencolok, ya. mencolok sekali. Kalau kita lihat lagi, toh kita semua migrasi ya, walaupun ada yang datang lebih cepat gitu, ada yang datang lebih lambat. Mereka juga ikut berjuang ya di dalam memerdekakan Indonesia. Tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Walaupun ya pasti ada pro kontra lah ya di dalam proses itu. Kenapa mereka dibedakan? Nah waktu itu lebih ekstrim lagi adalah agama Konghucu dilarang. Aksara Mandarin dilarang. Itu subversif waktu itu dianggapnya. Tapi kalau dia struktural biasanya ada motif politik. Bukan karena sentimen pribadi. Kalau kita anak kecil lahir ya, saya punya anak gitu. Mana ada dia rasa benci. Melihat dunia ini ya berwarna aja. Saya lahir dunia udah berwarna ya udah. Begitulah warna itu dia terima sebagai the color of the world. Itu apa adanya.
Tapi kalau sudah diberi pendidikan, ada masukan-masukan di tataran nilai, tataran ide, itu dia akan melihat menjadi perbedaan ini menjadi tajam, menjadi ancaman, menjadi sesuatu yang akan taruhlah merugikan. Sehingga eh, yang tadinya polos aja mulai muncul rasa curiga, meningkat lagi menjadi rasa benci, dan Hmm. bisa meningkat lagi mengekskalasi dikeluarkan dalam bentuk tindakan kekerasan, bully, ya Hmm. penghinaan dan sebagainya. Nah, waktu itu akhirnya saya mengunjungi banyak kelenteng gitu ya, ketemu dengan komunitas orang Tionghoa yang macam-macam lah, bisnis beras lah, apalah dan sebagainya. Kita buat acara di Eldorado waktu itu, hanya pertunjukan kebudayaan. Ada kucing apa dan sebagainya begitu ya. Mereka hadir, rata-rata itu menangis gitu karena waktu itu akhirnya gitu ya, setelah melakukan advokasi panjang, Gus Dur melakukan perubahan kebijakan. Agama Tionghoa diperbolehkan. Walaupun sampai sekarang Hmm. kode itu belum hilang. Oh, belum Ya, hilang ya itu ya? belum, itu belum hilang. Map juga Hmm. beda, kita kalau mau daftar yang satu warnanya apa gitu yang mereka, karena tarifnya lebih mahal semua kalau orang. Itu ya, tapi itu nggak usah saya ceritakan panjang lah ya, kita bisa menganalisis bagaimana peristiwa Divide et Impera oleh bangsa sendiri gitu ya, kita membelah-belah bangsa sendiri, menajamkan perbedaan yang seharusnya eh, itu justru dijembatani ya. Karena kalau sehari-hari kan saya juga punya banyak sekali teman, apalagi di Bandung ya, kita hampir nggak nanya lagi deh, teman saya udah kayak orang Sunda aja gitu. Walaupun dia aslinya etnis Tionghoa. Nah, sekarang teman-teman Tionghoa ini muncul identitasnya. Dia merayakan kebudayaannya yang dulu nggak bisa. Karena kita semua kan punya origin. Teteh Jawa Sunda ya, Teh. Sunda-Sunda sih Sunda sebenarnya. Sunda tuh. Pure ya. Saya juga Batak 100%. 100%. Batak Sunda ya, Mel? Ya, Batak Sunda. Saya ini sambil cerita sambil berjalan ya dalam dalam perjalanan saya, karena ini semua internalisasi aja yang ingin saya share. Lalu saya hadir di World Conference Against Racism gitu ya. Sebagai orang Indonesia, kita waktu itu mengangkat kasus ini pembakaran gereja, kasus intervensi terhadap NU oleh rejim ya. Karena waktu itu kita memang banyak di masalah politik. Jadi itu yang kemudian ada sekelompok masyarakat ya, misalnya kayak konflik di Ambon. Dulu aman kok, tiba-tiba jadi perang gitu ya. Jadi Ada apa? kisruh. Jadi rusuh. Itu kan tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada trigger. Pasti Yes. ada sesuatu. Yang kita lihat waktu itu ini semua persoalan politik sebenarnya. Tapi orang yang tidak tahu apa-apa, kalau nggak tahu core masalahnya sebetulnya yang memicu ini siapa, dalangnya siapa, itu bisa ikutan benci, ya. Benar. Nah, persoalan yang paling hot lah ya waktu itu di Urban itu adalah masalah Palestine Israel. Wah, itu mereka memang Nah, luar itu biasa. dia. Yang orang Seru banget Amerika, itu. bawa LSM banyak banget. Yahudi semua lah ya, udah pasti gitu. Mhm. Lalu yang pakai itu sorban-sorban kotak-kotak, wah itu juga di mana-mana, semua bawa poster, bawa banner. Sehingga saya bawa masalah ke sana Indonesia tuh jadi minor gitu ya. Jadi kecil banget ya. Ternyata mereka juga berbeda ya. Heeh. Terus kita lagi di stadion dengerin pidato Fidel Castro. Itu ada kelompok Falun Gong. Falun Gong ini kelompok spiritual ya dari China yang mereka dianggap subversif juga oleh pemerintahnya. Em, saya inilah akarnya apa begitulah, pokoknya ada sesuatu yang bertentangan secara ideologis. Mereka senam. Jadi udah ada Hmm. yang teriak sana, teriak, ada yang senam ya.
wah senam-senam gitu, Falun Gong gitu ya. Itu saya rasa lost in the moment sedikit waktu itu. Wow, ini dunia ya. Saya pikir luar biasa ya. Kita begitu apa namanya terbelah yang sebetulnya mereka tidak akan datang ke sana kalau nggak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada friksi, itu ya ngapain dia datang? Nggak ada di situ ya. Nggak ada di situ, gitu. Jadi memang dunia sekarang ini setelah adanya globalisasi ya, kalau kita tahu fenomena globalisasi itu dipicu sebetulnya oleh perdagangan, gitu ya, karena dan teknologi. Karena tembok-tembok border-border antar negara ini runtuh semua. Setelah ada internet, teknologi penerbangan, adanya pemindahan sentra-sentra produksi ke negara dunia ketiga dari negara-negara kaya, gitu ya. Mereka memperluas pasar. Ya, sebetulnya zaman kita Belanda juga sama ya, kolonialisme itu kan awalnya perdagangan ya. Kita tidak bisa menghindari namanya pertemuan gitu antar kelompok, bahkan dunia. Yang kita juga di sana ya, cara mengucapkan salam berbeda gitu ya. Yang tadinya orangnya maksudnya baik mau ngucapin salam jadi berkelahi. Karena dia salamnya nempel-nempel hidung gitu kan ya, misalnya. Ada custom yang apa berbeda dalam eh, standar etika masing-masing kelompok ini. Kan kita punya origin, kita punya lokal ya. Nah, saya sendiri waktu itu bertanya, saya ini siapa? Wah, Tuhan nih gimana sih, saya pikir ya. Kok ciptain kayak begini beda-beda banyak jadi berkelahi. Ya. Kalau saya pulang ke rumah sih aman-aman aja, tapi karena kebetulan di acara itu yang semuanya panas gitu ya. Jadi kerasa setiap hari kita 7 hari konferensi itu kan menegangkan ya. Kadang berkelahi juga tuh, kejar-kejaran. Dan semua ngerasa bener ya. Semua ngerasa benar. Ngerasa bener. Ya, eh saya juga ya kita tidak tahu kedalamannya lah ya masalah kebenaran atau tidak, tapi yang pasti kalau yang di sana itu mereka datang ke sana karena ada tindakan gitu ya, eh tekanan atau ya bisa dalam bentuk ya Ketidakadilan. ya ketidakadilan gitu ya, tidak hanya masalah kekerasan gitu ya, tapi juga dalam kehidupan bernegaranya sehari-hari karena itulah mereka datang. Semua bisa merasa benar, tapi kalau aman-aman aja kan juga dia nggak akan ke sana. Apa yang mau di gitu. Jadi persoalannya adalah ketika kita tidak bisa menerima kebenaran lain di luar kita gitu ya. Nah, waktu saya sekolah gitu, saya membaca banyak buku Fritjof Capra. Jadi dia melihat ada satu pergeseran paradigma, gitu ya, seperti potret dari World Conference Against Racism tadi. Ketika batas-batas dunia ini runtuh, kita tidak bisa menghindari lagi, anak-anak kita juga begitu terekspos ya pada medsos. Dia bisa melihat apa yang terjadi di seluruh dunia ini dengan segala macam perbedaannya. Sehingga mereka akan harus berpikir gitu ya, apakah saya setuju dengan ini atau tidak gitu ya, saya menyukai pemikiran ini atau tidak. Kita semua akan bertanya, saya ini siapa, kita kembali ke origin kita, mencari identitas kita. Ada yang larut, udahlah saya warga dunia, dia jadi lebih bule dari orang bule ya, ke barat-baratan gitu ya, melunturkan identitasnya. Identitasnya. Ya, merasa Banyak. bahwa itu tidak penting. Padahal kita sudah kembali ke prinsip awal tadi bahwa perbedaan itu ya harus diterima. Tidak bisa tidak, begitu ya. Kita sudah dilahirkan saja. Kalau taksonomi paling paling dasar itu adalah perbedaan gender. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada perempuan. Hmm.
Nah, di situ pun sudah terjadi konflik, ada penindasan, gitu ya, Mm-mm. sehingga muncullah gerakan gender justice, feminisme, dan sebagainya. Yang disasar ya bukan hanya untuk ya perempuan ya, tapi laki-laki dan perempuan. Juga kita disarankan untuk memberikan pendidikan gender yang benar, karena masyarakat ini kan bergeser ya nilai ya. Kita dari masyarakat feodal, posisi perempuan, sampai sekarang kita ada di era informasi. Begitu banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka gitu ya bagi seluruh gender, sehingga pola-pola kepemilikan juga berubah. Gitu. Kita punya Mm-mm. banyak single mom gitu ya. Dulu kita kan zamannya feodal, kalau pewariskan untuk yang tradisi patriarkal ya itu laki-laki penting sekali. Wah, harus ada anak laki-laki. Marah sama istrinya. Kamu tidak bisa kasih saya anak laki-laki. Tapi dia nggak baca gitu bahwa kromosom laki-laki itu XY, kromosom perempuan tuh XX. Yang salah siapa? Yang nggak bisa kasih Y kan? Kok yang dimarahin istrinya? Lagi Gitu. marah sama dirinya tuh. Harusnya marah sama ininya. Wah, saya mau istri baru yang bisa kasih katanya kan. Dia sendiri. Jadi banyak juga hal-hal penindasan ya akibat perbedaan ini, apa ya, kalau kita katakan tidak toleran begitu ya, karena kurangnya pengetahuan. Ini ada Oke. aspek kognisi yang sangat kuat, termasuk dalam spiritual. Itu kan banyak aspek pengetahuan ya. Kalau Mhm. spiritual kan kita memahami kita ini sebetulnya terkonek oleh satu energi, begitu ya, Teh ya. Iya, Agamanya apa kek? Siapa yang iya, mengkonek kita? Ya sila iya. pertama Pancasila tadi. Iya. We are all the same. Mau di belahan dunia mana, mau di Antartika kek, kita semua adalah ciptaan yang kuasa gitu ya, yang terhubung dengan energi semesta ini. Karena em, kalau saya dulu kan S2-nya sejarah ya, tentang kaitan arsitektur dan musik. Lalu kasih kaitannya dengan manusia gitu. Ini ada satu keteraturan sebetulnya di dalam kosmos ini yang menghubungkan kita semua. Tidak terkecuali. Bukan hanya Mhm. kita sesama manusia, tapi kita dengan pohon, dengan kerang, dengan batu, dengan Iya. bahkan semesta planet. Universe ya. Universe ini punya nafas. Dia punya Mhm. denyut. Universe ini nggak diem, muter-muter, keliling-keliling. Emang lah ada energi magnet lah ya dan sebagainya. Tapi juga dia berkembang terus. Ada planet yang hidup, yang mati. Ya sama kita juga begitu. Kita ada usianya, ya ada Mhm. dimensi waktu yang kalau saya baca Kapra itu dia seorang ahli fisika ya. Dia mengamati perubahan paradigma yang dia sebut positivistik ya menjadi postmodern zaman sekarang. Nah, kalau kita melihat sejarah, saya banyak melihat sejarah ya. Karena itu menjadi santai menghadapi perbedaan. Itu dia. Ya, ini judulnya Teteh nih, santai. Apa itu santai? Santai itu relax ya. Kalau bahasa Inggris itu adalah satu state atau satu kondisi tanpa ketegangan atau Mhm. kegugupan. Itulah santai. Nggak ada tegangnya. Ya, Bukan nggak peduli ya, tapi bukan, kita. bukan nggak peduli, Mhm. tapi tanpa Mhm. ketegangan, tanpa tanpa anxiety ya. Kalau di situ ya, anxiety. Mhm. Nggak usah anxious. Apa sih, gugup atau tegang gitu ya. Resah. Mhm. Tanpa resah. Itulah santai. Nah, mencapai santai tanpa perbedaan ini kan itu yang saya sebutkan tadi harus didukung oleh betulnya pengetahuan, pengetahuan yang benar. Kalau kita cek di sekolah, saya selalu periksa ya semua pelajaran anak saya bener kok gitu ya. Mereka ngajarinnya. Ini masih santai anak saya ngadepi perbedaan. Ada temennya yang ngaji, ada temennya orang Bali, gitu ya. Macam-macam ya. Ada yang apa namanya disable misalnya ya temennya itu, mereka Mhm. juga santai gitu menghadapinya, bahwa ya memang ini kita diciptakan berbeda.
Nah, yang nggak santai yang Teteh sebutkan tadi, anu gaduh, ya, yang gaduh, Bukan gaduh punya ya, bukan having ya. bukan having, ini apa namanya berkelahi begitu Yang ya. hidupnya Ya, penuh dengan kecemasan. hidupnya dengan penuh, penuh dengan kecemasan itu juga mungkin ya ada letupan-letupan yang kita lihat sampai dia ekstrimnya itu bisa menjadi tindak terorisme, ya mengambil nyawa orang lain gitu ya karena didorong oleh ya rasa kebencian itu dan dibenarkan gitu ya oleh kebenaran yang dia pegang yang dianggap mutlak. Nah, kalau Capra menyebut ini sebetulnya cara-cara pikir bukan hanya yang positivistik ya, ini pra-renaissance. Belum pencerahan ini orang-orang manusia-manusia pra-renaissance. Ya. Ketika manusia itu masih terisolir, belum terjadi globalisasi, kita Mhm. juga nenek moyang saya masih di satu pulau itu aja kali di Samosir gitu ya, di Sumatera Utara. Kita belum melakukan banyak mobilitas ya, Mhm. eh, pertemuan-pertemuan lintas bangsa gitu. Nah, lalu kita kan ada agama ya banyak ya di Indonesia yang punya origin. Agama Iya, Hindu originnya kan ada ceritanya. iya. India, agama Islam dari tanah Arab, Right. agama Kristen dengan semua cabang-cabangnya yang banyak banget ya. Saya yakin Islam juga alirannya banyak pasti ya. Itu ada originnya dari Israel, agama orang Yahudi 4.000 tahun yang lalu. Lalu ada agama dewa-dewa dan sebagainya yang dulu ya dia convert menjadi agama Islam seperti Mesir misalnya. Dia itu kan kebudayaannya tua sekali ya. Ada yang lebih tua lagi, paling tua kita tahu itu Sumeria, 7.000 tahun. Sebelum Masehi dia udah ada dengan Ishtar, Marduk dan sebagainya dewa-dewanya. Sekarang Babilonia ini Irak gitu ya, mereka memeluk agama Islam. Dia punya sejarah sendiri tentang agama. Tuhannya baru nggak? Kalau agamanya baru, Tadi itu lagi sebenarnya. Itu lagi kan. kan itu lagi ya. nggak nggak ganti, penciptanya tetap sama begitu. Jadi artinya agama ini jalan ya, jalan untuk membawa manusia itu kepada eh, kehidupan yang damai ya, kehidupan tanpa ketegangan, kehidupan yang lebih santai secara kejiwaan, secara pikiran. Karena kita terus berkarya ya sebetulnya meneruskan kebudayaan, melanjutkan peradaban, banyak hal-hal lain yang itu didukung oleh spiritual. Tanpa eh, apa namanya habis waktunya untuk perang, nggak habis perang sampai sekarang gitu ya, selalu ada alasan-alasan lah yang dikemukakan ya, termasuk masalah perbedaan ideologi agama dan sebagainya. Nah, eh, Kapra ya, itu bukunya banyak sekali lah. Itu kalau dibaca seru juga. Jadi dia mengatakan di dalam dunia postmodern ya, ketika kita tidak bisa lagi menghindari pertemuan yang begitu intens gitu ya, antar orang kelompok yang berbeda, itu dibarengi dengan lahirnya teori relativitas Einstein yang dulu kita Newtonian gitu ya, dengan rumus yang eh, dimensi waktu itu begitu precise ya, kaku begitu, menjadi relatif. Einstein mengatakan bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, energi itu kekal ya, ya gitu ya, semesta ini kan energinya ya segitu, mau diapakan, siapa energi itu, saya bukan Nah tanya itu apa, siapa? siapa, laki-laki atau perempuan. Ada di mana ya?
Ada di Ya ada, semua orang. ada di mana-mana, gitu ya. Nah, di dalam dunia postmodern, pemikiran yang paling mendasar berubah itu adalah sebelumnya, gitu ya. Dalam dalam positivisme itu sangat bergantung pada material, gitu ya, pada rasionalitas. Yang dia menjadi relatif nih. Itu yang berubah. Dulu kita mempercayai gitu ya, orang-orang itu, bukan kita ya, bahwa kebenaran itu absolut. Satu kebenaran itu harus berlaku universal seluruh dunia. Hmm. Boleh ada kecuali. Termasuk dalam dunia arsitektur. Yang nggak sama digantung ya. Sama digantung. Tapi ketika dia menjadi relatif ya, kita bisa melihat fenomenanya itu sangat kenceng sekali ya. Gitu ya, kelahiran dulu awal-awal eh ya kaum hippies ya, kaum hippies. Ketika agama-agama besar dari Eropa dia belajar dari India, dia melakukan meditasi dan sebagainya, ada spiritualitas yang berubah, Mhm. gitu ya. Kita belajar ke China, gitu ya, kita melakukan senam tai chi. Mhm. Adik saya lagi hobi banget, jadi itu lagi hobi banget tai chi. Batas itu runtuh, kita melakukan dialog antar budaya, sehingga ya sesuai lah dengan apa yang Einstein katakan itu, eh, waktu itu bisa menjadi relatif ya, dimensi itu bisa mulur-mulur gitu, nggak ada lagi yang mutlak. Mhm. Nah disitulah perubahan yang mendasar termasuk di semua bidang ya, seni dan sebagainya, ketika rumus yang tadinya internasionalisme itu udah nggak bisa Mhm. berlaku. Kita menyadari bahwa kita ini berbeda, bahwa ada kekayaan lain dari kelompok yang kita baru tahu, yang kita bertemu. Dulu kita terisolir, hanya diem aja di situ, ya di pulau itu nggak keluar-keluar kan, kita nggak tahu apa-apa. Jadi intinya adalah menerima adanya kebenaran lain di luar kita. Silahkan merasa benar, tapi you are not one, bukan only one ya, bukan satu-satunya. Mhm. Kalau kita memaksakan gitu ya, bahwa enggak ini saya yang paling benar, semuanya salah, gitu ya, disitulah bisa terjadi satu friksi. Nah tapi kan ini tidak mudah dipraktekkan ya teh ya, teman-teman semua. Mhm. Di prakteknya nggak mudah karena kita sudah begitu tertanam gitu ya, berbagai pemikiran atau ajaran-ajaran gitu yang mengatakan bahwa kamu yang paling benar dan yang lain enggak. Surga itu hanya punya agama kamu, yang lain tuh neraka semua gitu ya. Ya itu konsep. Konsep Mhm. sebenarnya. Ya kita boleh mengganti konsep itu dong. Gitu ya. Sangat boleh. Sangat boleh. Kalau dunia ini sudah begitu berwarna, ya surganya ya berwarna juga lah. Masa kita doang? Surganya di mana? Bayangkan kita udah hidup di bumi ini berapa ya tahun gitu ya. Mungkin kalau Romo Mangun nyebutnya 5 miliar tahun. Itu Mhm. gimana nasib yang dulu-dulu? Jiwa-jiwa yang udah bukan yang 5 miliar sekarang. Hitung semua Mhm. sampai ke belakang. Penuh banget neraka ya. Orang agama kita baru tahun berapa gitu kan. Apalagi yang baru-baru. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari Indonesia itu sebetulnya sudah melakukan exercise ini jauh lebih lama daripada masyarakat dunia yang mengalami globalisasi. Memang masih Oh. ada kelompok-kelompok radikal gitu ya, tapi kita ini juga banyak problem impor. Seperti tadi saya cerita di Durban, persoalannya Palestina Israel. Itu Mhm. hampir semua kelompok berusaha memediasi Mhm. gitu ya, memang nggak ketemu sampai sekarang mereka, karena dua-duanya nyebarkan buku sejarah Palestine. Wah, Mhm. saya dapat gratis kan, mau mau saya bilang kan bukunya. Lalu yang Yahudi juga bikin buku,
udah kita compare kan, beda ceritanya. Yang satu apa gitu ya, yang yang nulis sejarahnya siapa? yang nulis sejarahnya siapa untuk mengklaim kota Jerusalem itu, Hmm. gitu ya, mengklaim. Nah, tapi kalau kita lihat kan sebetulnya persoalannya juga bukan di soal buku sejarah agamanya, tapi masalah Hmm. politik setelah Perang Dunia Kedua dan sebagainya ya, ketika melakukan gerakan back to Zion ya, Zionisme, mereka memang menginvasi orang Israel yang merasa itu tanahnya dulu gitu ya. Mereka mulai membeli sedikit-sedikit, membangun apa namanya, tentara gitu ya, menggeser orang Palestina ini sampai mereka mendeklarasikan sebuah negara dan perang-perang sampai sekarang. Lucunya orang Indonesia ikut, kita nggak tahu Hmm. apa-apa Hmm. ya, minta koin-koin gitu ya, Kak, kotak ya, untuk Palestine. Saya kan mau Di, ketawa lihatnya, di sisi harusnya jalan. kamu ikut saya ke Durban gitu. Itu persoalan siapa gitu ya. Nah, ini siapa dalangnya ini? Kalau kita lihat mereka yang di lampu merah gitu ya, berjuang untuk itu, tentu ada gap pengetahuan Ya. Hmm. ya. Ada gap kognisi. Ada yang ngajarin, ada yang mencekoki. Kenapa dia harus memperjuangkan seolah-olah di sini ada perang agama misalnya seperti itu. Tapi kan ini fenomena yang terjadi di mana-mana. Karena itu saya sih sekarang gitu ya, kalau ditanya mau ngapain ya saya mulai dari mahasiswa deh. Jadi saya sama teman-teman bikin warung budaya. Kalau yang udah ya udahlah, yang agak too late gitu ya, kita juga nggak punya energi terlalu banyak lah menghadapi itu. Yes. Heeh. Yes. Jadi saya kembali ke kampus membuat namanya warung budaya ya, untuk mengajak gitu ya, membangun satu kesadaran tentang toleransi Hmm. di level mahasiswa. Karena sekarang ekstremisme itu juga subur di mahasiswa, Ya, sangat subur. sangat subur, dan Hmm. dosen. Dosennya juga. Hmm. Yang kita lakukan ini sederhana ya, ya sebetulnya yang tadi, supaya mereka santai ya menghadapi perbedaan ini, menerima gitu ya bahwa eh, ada kebenaran di teman-teman eh, apa, unit agama Hindu. Jadi kita kemarin bikin lomba vlog, mungkin nanti kapan-kapan saya kirim ke Teteh ya, yang menangnya itu kebetulan Jangan jangan kirim datang lagi ke sini kayaknya. heeh, diputar ya, ya bisa nonton lah nanti di IG, ada di mana-mana. Yang menang lomba TikTok itu tentang Untuk Indonesiaku, itu kelompok mahasiswa Hindu. Hmm. Mereka membuat video bagus sekali. Gitu ya. Jadi kita mengajak mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka tentang perbedaan. Karena temennya akan dengar kalau peer counseling. Kalau kita, saya orang tua gini ngomong kan juga Iya benar. nggak didengar ya, tapi kalau sesamanya peer gitu ya, mereka memakai bahasanya sendiri, mereka membangun kesadaran itu bersama. Karena yang sekarang anti budaya itu banyak sekali, mereka menganggap bahwa atribut-atribut kebudayaan kita itu apa, dosa lah gitu ya, nyanyi haram, musik jazz haram gitu. Itu kan produk budaya. Ya, Ya. kalau kita memahami produk budaya secara singkat, mungkin saya habis ini selesaikan dulu ya Teh ya. Ini saya udah di akhir perjalanan, udah sampai GTB nih tadi ya, eh, eh, dari masa muda gitu ya, zaman referendum sampai ke Durban. Yang bisnis saya skip, nggak ada apa-apa di situ. Sekarang saya di warung budaya. Itu yang paling tinggi tadi ya saya sebutkan tuh level spiritual gitu. Biasanya kalau kita cakra itu kan di paling atas Nah, ya. Oh, nah oh. itu dia tuh yang kaitan dengan spiritualnya gimana tuh? Pasti asik. Ah, ya. Lalu dia akan turun kalau di dalam piramida kebudayaan, saya pakai sederhana aja ya, punya Kuncara Ningrat ya.
ada sistem tindakan, dia mengatakan. Apa Mm-mm. ide kita itu kita turunkan. Lalu dari situ muncul produk. Produknya Mhm. seperti apa? Gitu ya. Mhm. Di medsos itu banyak beredar ya produk-produk dengan ide-ide yang mempertajam gitu ya. Perbedaan itu mengatakan hanya saya yang benar gitu. Yang lain Mhm. itu dilabelkan lah eh apa ya labelnya ya. Oh, kafir lah, musyrik lah, apalah macam-macam gitu ya. Orang sesat lah, apa segala macam. Aliran sesat lah. Aliran sesat lah, gitu, macam-macam lah ya. Itu produk-produk yang beredar sekarang. Ada juga kelompok-kelompok diskusi yang lebih intens gitu ya untuk masuk ke sini, bahkan kadang juga muncul di dalam khotbah semua ya, bukan Islam aja, yang Kristen Mhm. ini sama aja ini karena mayoritas ya. Kalau adik Mhm. saya, keluarga saya tuh agamanya lain-lain, kita suka sharing. Jadi kami lahirnya Kristen, abang saya nggak tahu apa dia agamanya sekarang. Lalu kakak saya Kay ya menikah gitu dengan Muslim, dia convert ya menjadi Muslim. Saya sendiri tetap ya nggak pindah kemana-mana sama dengan bapak saya. Adik saya jadi Buddhis. Kemarin ketemu Dalai Lama, dia ngobrol-ngobrol serius lah ya Buddhismnya. Adik saya yang kecil, kadang-kadang kita nggak tanya ya sebetulnya agamanya ya, agnostik, ngakunya agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama ya. Dia tidak melakukan ritual apapun, but she's very spiritual gitu. Itu kadang-kadang juga reaksi ya, reaksi bentuk ketidakpuasan ya atau protes. Tapi banyak ya anak-anak muda sekarang agnostik. banyak banyak Banyak. anak muda sekarang gitu, karena ini juga challenge ya, tantangan untuk kita, untuk anak-anak kita nih gimana. Saya juga, anak saya umur 14, eh Aduh, nggak kerasa ya Mika udah 14 tahun. Mika udah 14, dia lebih spiritual kayaknya dari saya tanpa harus diajarin. Saya juga nggak ngerti karena kita pernah sama Salamander Bigbian berenang gitu di laut, terus ada ombak dateng. Wah, semua kata-kata ininya refleks ya. Kagetnya tuh ya sesuatu lah ya. Mika tuh, Tuhan, ya Tuhan, tolong saya. Kita terharu semua. Email cuma anak lo yang ingat Tuhan. Kata. Yang dua tuanya lupa. Yang lain mah kata-kata yang you know lah, gitu ya. Ayo jangan. Ya, kadang-kadang kita bisa lihat ya, refleks itu spiritual orang tuh dari hal-hal sehari-hari. Seberapa akrab dia dengan Dia sama Tuhannya ya. sama Ternyata Tuhan. Mika tuh akrab banget ya. Akrab banget ya, itu ternyata paling dekat sama dia. Itulah spiritual ya sebetulnya ya. Bagaimana kita eh, mendekatkan diri kita berkomunikasi dengan energi tadi Ya. yang menciptakan, yang menghubungkan kita semua gitu. Kita jangan lepas dari situ ya. Kalau anak kota sekarang kan meditasi apa segala macem gitu ya. Kalau spiritual zaman dulu kan nggak tahu lah, tahu-tahu udah, karena mereka kan nggak membagi-bagi ilmu dulu ya, namanya epistemologi itu satu. Kalau udah agamanya gabung dengan pengetahuan musiknya, astronominya apa, jadi satu. Kalau sekarang kita kan dipisah-pisah semua ya epistemologi, sehingga kita kehilangan spiritual itu dan harus nyari. Jadi kalau kayak kita nih kelompok ini kota banget ini spiritual urban. Hah? Kita ini urban spiritual. Ini desa kan nggak kayak gini ya. Kita nggak usah nyari, nggak usah harus meditasi, udah sehari harinya gitu ya. Apalagi yang suku-suku tradisional, walaupun bukan agama besar, dia mempunyai spiritual tersendiri. Dia mengakui ada satu kekuatan besar yang ada di luar kita gitu ya, manusia yang terbatas ini, yang kita perlu untuk selalu menghubungkan diri kita dengan sumber kekuatan itu untuk hidup kita. Bukan hanya untuk hidup kita, tapi kita dan sesama Iya. kita manusia Dan sekeliling kita ya. dan sekeliling kita, alam kita.
Kalau mereka kan yang orang zaman dulu spiritualisnya sangat dekat dengan alam ya. Kalau kita dekatnya sama listrik sekarang. Gitu. Biar kesetrum. Ya, mungkin kita tanya aja, jawab aja kali Teh ya. Segitu dulu dari saya. Ya, oke. Supaya kita santai menghadapi perbedaan ini. Iya. Aduh, makasih banget email ngobrol-ngobrol segitu aja udah tapi ngobrol sama email tuh emang nggak ada batasnya sih waktunya harusnya gitu kan ya. Karena kita udah biasa nyambung dari sana ke sini, nanti loncat ke sana, loncat ke sini. Tapi tadi apa udah mendengar dari email tentang perbedaan, ternyata sejarahnya juga seperti itu ya, perbedaan itu dari dulu sampai sekarang itu satu isu ya yang kalau kita mau bilang itu satu isu gitu kan, satu isu tersendiri. Tapi bagaimana kita cara menghadapi isu itu gitu. Ternyata ada orang yang bisa nyantai, ada orang yang nggak bisa nyantai gitu kan. Itu masalahnya kembali pada diri masing-masing dan itu sebuah pilihan. Kita mau ngadepinnya mau nyantai atau kita uh, mau anxiety gitu kan. Itu kan tergantung kita. Kita mau penuh dengan kecemasan atau kita mau santai. Kayak kita ngadepin COVID juga gitu kan. Banyak orang yang benar-benar cemas, banyak orang yang nyantai gitu. Tapi nyantai bukan berarti dia nggak peduli gitu. Tapi Hmm, memang dia tetap peduli gitu kan. ya. Ini dikaitkan dengan masalah spiritual gitu kan ya. Karena eh, semuanya terkait pada, kalau saya bilang itu terkait pada spiritual ya, pada pendidikan spiritualnya juga gitu. Karena ketika kita um, ada rasa takut, bila kita ada spiritualnya, pasti kita tahu cara keluar, jalan keluarnya untuk ngilangin rasa takut itu seperti apa. Tidak cukup dengan knowledge, dengan sejarah yang kita tahu gitu. Kalau kita tidak tahu cara ngilanginnya, toolsnya gitu, kita juga kan tetap akan ada di posisi yang selalu cuman kita baru sebatas knowledge ketahuinya gitu kan. Tapi bagaimana mengaplikasikannya. Tapi di sini kita ngumpul di sini kan ini tuh link Zoom yang universal untuk semua perbedaan, untuk semua agama. Karena di sini saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita itu mempunyai ritual dan spiritual dalam beragama itu kan. Semuanya dalam agama itu seperti itu. Dan biasanya di sini yang saya lihat nih di agama saya, karena orang itu masih tetap belajar agama itu di ritualnya gitu. Dia tidak meloncat ke spiritualnya. Kalau kita bicara spiritual, apapun agamanya kita akan satu, akan tahu sama karena penciptanya itu adalah satu gitu. Kalau kita ritual, ya itu akan kembali lagi pada agamanya masing-masing gitu. Jadi kita di sini memang kita akan membahas tentang spiritual gitu. Karena memang yang mengkuatkan kita juga ketika tadi kata Imam lagi menikah ke laut, melihat ombak gede, dia langsung manggilnya Tuhan gitu kan ya. Yang orang yang berritual terus juga apapun agamanya gitu di Indonesia ini ya Imel ya, mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu gitu. Ketika dia stuck di ritualnya, semua pun akan sama ya, akan seperti itu, ngelihat orang lain lebih salah karena memang yang dibahasnya cara cara beribadah ritualnya gitu kan pasti berbeda, mau sampai kapanpun itu nggak akan bisa sama gitu kan. Tapi kalau kita mau loncat sedikit gitu ke spiritualnya, karena kita juga nggak bisa terus-terusan di ritual, loncat sedikit itu sebetulnya yang akan ngebikin kita lebih terbuka, lebih open minded gitu kan ya. Nah itu ada nggak caranya gitu, email kan dulu pernah di LSM untuk memotivasi orang-orang untuk bisa dia mau membuka, dia mau melangkah ke arah yang lebih membuka dirinya lagi. Itu lagi di LSM itu, email pernah nggak punya experience yang bisa di-share ke kita semua? Iya, Teh. Saya juga belajar banyak ini dari Teteh sekarang. Bener juga. Ya, kami dulu kalau di LSM ya, itu melakukan banyak sekali dialog. Dialog antar agama dengan berbagai kelompok. Karena untuk mencapai spiritual itu biasanya kita kembali ke kelompok sendiri dulu. Ya, kita tidak karena tiap agama ini kan punya doktrin, punya ajaran.
Mhm. yang diturunkan. Bagaimana orang bisa menjadi percaya itu karena ada doktrin yang diberikan. Mhm. Ada daya paksa ya dalam doktrin ini, satu arah. Inilah ajarannya, terima saja terus menerus gitu ya. Diperlukan ritual untuk membuat percaya. Itu Mhm. juga ritual, biar Iya. terus menerus, bukan sekali dua kali, Mhm. tapi ada aspek psikomotornya ya, Mhm. untuk bisa terinternalisasi lah kalau istilah saya, dia menjadi percaya. Mhm. Nah, ketika kita melakukan dialog, saya waktu itu akhirnya kembali ke kelompok saya sendiri. Saya mengecek teman-teman yang Kristen-Kristen nih. Karena saya dulu Mhm. cukup aktif jadi ketua gereja gitulah ya, pemuda, Mhm. lalu aktif di Persekutuan Gereja Indonesia. Nah, yang kalau saya sendiri teh ya, pengalaman saya nih, pengalaman pribadi, karena saya kalau ditanya gimana ya caranya, saya juga Mhm. Iya. bingung. Memang harus dialog ya, dialog dengan yang Iya. lain untuk mencari Mhm. persamaan kita apa, men-share sesuatu yang bisa membuat kita lebih dalam gitu ya, Mhm. memahami masalah spiritual ini kalau dikaitkan dengan masalah toleransi tadi ya, bisa Mhm. menghargai gitu adanya yang saya sebut tadi, kebenaran gitu ya, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, bukan hanya di saya gitu. Mhm. Waktu itu saya ke Korea Selatan dikirim untuk melakukan satu ya sejenis workshop gitu ya, tentang Mhm. teologi Asia. Teologi ini adalah ilmu tentang beragama ya, Keagamaan. Mhm. tentang Tuhan, Keagamaan. tentang keagamaan. Nah, teologi Asia ini waktu itu diidentifikasikan dengan teologi orang-orang yang menderita begitulah ya. Ada Mhm. kerangka lain. Jadi mereka menolak teologi model barat gitu, Mhm. yang melihat Tuhan tuh sebagai Superman, superhero. Mhm. Wah, Menolong ketika diperlukan aja gitu. ya terbang ya, wah tolong Superman, wah Tuhan datang kayak Superman gitu ya. Tuhannya punya alamat ya. Jadi melihat Tuhan itu seperti terpisah dari diri kita, Iya, betul. gitu. Bukan menjadi satu ya dengan kita, tapi Mhm. somewhere out there yang eh, mendorong juga misalnya menjadi bentuk teologi kemakmuran. Teknologi Mhm. kemakmuran ini adalah orang-orang yang menganggap agama itu sebagai jalan untuk mencari kekayaan. Kalau saya Iya. sumbang, kalau saya Mhm. nyanyinya paling keras, ya, doanya paling panjang, duduknya paling depan, Tuhan nanti kasih saya jam Rolex atau apa gitu ya. Itu Kalau di kita prosperity. zikirnya tambah banyak Ah, duit ya. iya, jadi banyak duit gitu ya. Dia dagang jadinya sama Tuhan, trading ya. Eh, supaya ada akumulasi prosperity teologi gitu ya. Itu udah Mhm. makin ekstrim lah kesini kesini. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan oleh banyak gereja-gereja ya di Asia. Jadi waktu itu dikatakan bahwa yang ngumpul tuh lagi-lagi ya kelompok-kelompok menderita itulah ya, orang-orang Dalit misal dari India, terus ada macam-macam lah di Indonesia juga. Waktu itu apa ya? Ya kasus Ambon lah segala macam. Jadi teologi ini memiliki prinsip yang pertama bahwa Tuhan adalah fellow sufferer, teman dari mereka yang menderita. Disitulah Tuhan hadir. Karena itu mendorong kita untuk mempunyai empati. Kalau ada orang yang menderita, bantulah karena Tuhan ada di situ. Kamu Hmm. mau dekat sama Tuhan, ya bantu mereka. Hmm. Ya. Ringankan bebannya. Dengan Mhm. demikian kamu mendekat sama spirit itu. Itu Ya. salah satunya. Lalu yang kedua prinsipnya ya, kalau di dalam agama Kristen kan ada Roh Kudus namanya ya, Holy Spirit. Mhm. Spirit ini berkaitan dengan kata spiritual. Gitu. Mhm. Pemahaman tentang Holy Spirit ini adalah
terlalu kecil agama kita untuk bisa mengkonten spirit ini untuk kita doang. Gak mungkin. Spirit ini seperti angin ya, seperti air, dia merasuk ke semua, dia masuk ke semua orang-orang eh, yang disentuhnya gitu ya oleh roh ini. Agama mana yang mampu mempin down gitu, di dikekep sendiri untuk dia? Spirit untuk kita semua kok. Itu. Nah, dalam pemikiran ini waktu itu saya menjadi tercerahkan ya. Iya ya, saya pikir kalau saya percaya pada spirit itu, spirit ini ada di mana-mana. Ya, Di orang Korea, di orang setuju. Jepang, di orang Indonesia ya, Ya, di agama dalam apapun, semua, semua. semua. Itu karena itu kita untuk bisa connect ya, kalau dalam agama Kristen itu juga nggak sama ya pemikirannya, yang apa, radikal atau yang nggak toleran juga banyak. Iya, benar. Ya, karena Sehingga itu yang kita kembali ke sini teh, mencerahkan ya, teman-teman kita sendiri. ya, Makanya kalau saya sangat berharap semua agama, teman-teman apapun, untuk menggali ajaran yang lebih benar, beragamalah eh, sebenar-benarnya sesuai dengan agamanya masing-masing. betul. Kembalilah ke Setuju. rumahmu masing-masing and keep it clean gitu. Karena kalau jiwa kita ya, bagaimana kita ingin menyampaikan satu message itu, kalau ekstrimnya messenger ya atau nabi atau apa, kenapa mereka harus mutih, puasa apa dan sebagainya, kita baca ya, begitu mereka membersihkan dirinya supaya dia bisa menjadi cermin, Yes. orang bisa melihat ada refleksi ya dari prinsip-prinsip ajaran-ajaran tadi begitu ya, secara spiritual. Kita kan nggak bisa bercermin kalau cermin burem, nggak jelas, mukanya nggak kelihatan, karena itu tuh harus sangat bersih. Ini nggak mudah, nggak banyak ya yang bisa. Harus harus melatih diri sendiri. Harus melatih. Kalau zaman dulu monks gitu, itu memang udah dibuat sistemnya, dia nggak boleh menikah, dia ini dia itu, ada ritualnya untuk dia bisa jadi cermin itu. Tapi kan itu zaman yang tadi ya, yang saya sebut apa tadi, belum modern gitu. Belum modern ya. Masih, sekarang masih ya, itu dilakukan karena dianggap penting dia untuk tetap bersih. Nah, kita sehari-hari begini ya, secara spiritual ya, kita mengupayakan diri kita juga ya sebersih itulah. Ya, Mau jadi cermin. iya. Ya, oke. Karena kalau kita bicara tentang spiritual, karena semuanya nanti akan kembalinya pada spiritual ya, ketika dia udah menjadi orang yang baik dan bermanfaat buat orang sekitarnya, itu tergantung dari diri dia sendiri. Karena kalau kita mau bicara agama, kalau dikumpulkan semua kitab suci dari agama apapun, terus kita peras, itu keluarnya hanya satu kan. Outcome-nya itu pasti kasih sayang, love, atau apapun itu hanya itu gitu. Betul. Jadi memang kita berkumpul di sini agar kita bisa menyinari semuanya dengan cinta kita gitu. Nah itu tujuannya, memang kita tuh tidak usah ngingetin orang dengan kata-kata, tapi apa yang sudah kita bisa lakukan dengan cinta yang kita punya gitu. Kalau memang kita mempercayai adanya Tuhan gitu ya. Soalnya kita mau pindah kemana juga ya penciptanya itu gitu kan. Tapi sekarang sejauh mana kita bisa melakukan kebaikan untuk orang-orang yang kita kasihi dulu ya, yang terdekat dulu gitu kan, baru kita bisa menyebar gitu. Tadi kan soalnya Ime tadi menyampaikan bahwa membantu orang lain, dengan kita membantu orang lain sebetulnya kita kan lagi membantu diri kita sendiri gitu kan. Kita lagi membersihkan jiwa kita, membersihkan cermin kita, tadi istilah email ya, untuk cermin itu menjadi bersih gitu. Tapi kadang masih banyak orang yang fokus pada dia bukan mau membersihkan diri sendiri, tapi dia pengen orang lain gitu yang berubah gitu kan.
itu memang agak sulit ya. Tapi ketika kita mau merubah diri kita, segala sesuatunya, anything else will follow gitu kan. Iya, itu kalau spiritual tuh memang experience ya. Experience ya, Ya, betul. kita akan memiliki pengalaman spiritual yang berbeda-beda, kita semua di sini. Mhm. Nggak akan ada yang sama. Nggak akan ada yang sama, betul. Ah, ada yang menjalankannya dengan easy gitu ya, ada yang harus mengalami masa-masa sulit, yang rough gitu ya, Suffering ya. suffering gitu. Saya juga apa namanya, karena saya banyak baca ya, banyak apa belajar gitu. Mungkin kadang lebih berat ke masalah kognitif ya, pengetahuan gitu ya. Mhm. Tapi masalah spiritual itu bisa menjadi kering, menjadi tipis gitu. Jadi kadang saya merasa saya pengalaman spiritualnya ini memang agak apa, mesti mengalami peristiwa-peristiwa besar gitu ya, baru misalnya saya ke tim-tim ya dulu. Kita dalam suasana perang, kita angkut pengungsi gitu ya. Saya kebetulan bantu waktu itu mereka dalam keadaan tentara Indonesia ini lagi wah ngancur-ngancurin lah ya. Mereka Mhm. marah sekali gitu karena tim-tim ini memilih untuk merdeka. Terus dalam satu perjalanan gitu saya harus nyetir mobil dari Dili keluar ke Baukau bawa bawa pengungsi. Saya nabrak sapi. Oh ya. Karena jalannya kan gitu ya. Pas turunan, kenapa tiba-tiba ada sapi? Udah saya injek rem gitu. Puk, kena dikit sapinya ya. Sapinya jalan terus terguling gitu. Tapi waktu itu yang terasa saya tuh kayak nggak tahu saya ada di mana gitu ya. Seperti ada dialog dengan Tuhan gitu. Ini apa Mhm. sih gitu ya? Eh, Hal-hal yang akhirnya saya deketin si sapi. Saya minta maaf. Sapi, sorry ya saya nggak sengaja saya bilangnya. Git- Kita menjadi kecil sekali ya di dunia ini, saya dan sapi itu jadi satu makhluk ya yang sama yang diciptakan gitu, yang buat saya itu satu, mungkin lucu ini ya nggak tahu gimana ya, namanya juga beda-beda pengalaman ya, buat saya ini Ya. pengalaman spiritual. Ternyata nabrak sapi, nyenggol sapi aja bisa kita menemukan pintu spiritual ya. Pintu spiritual Mhm. gitu ya. Saya lama diam di situ merenung gitu ya, ini saya ada di mana, saya kenapa di sini, kenapa saya harus ikut perang ini gitu ya. Karena saya sama sapi gitu ya, yang saya berdialog dengan Tuhan ya, saya bertanya gitu, yang em, rasanya memang ritual-ritual itu menjadi percuma gitu kalau tidak mengalami rasa percaya yang seperti itu gitu, Mhm. yang memang kita dekat sekali Tuhan itu hadir gitu, yang apa memang saya keras kepala kali ya, jadi Tuhan kasihnya begini gitu ya jalannya. Mhm. Tapi mungkin Cocok karena gitu. ritual-ritual itu kan exercise kan, makanya kita nggak bisa stop di ritual gitu kan, karena Ya. ritual itu bukan final destination kan, tapi final destinationnya kita harus mengenal pencipta kita siapa gitu kan. Jadi kalau tadi Ina bilang gitu, oh iya ya, karena memang semua juga ketika ritual itu menjadi tidak berguna, karena itu kan kita nggak mungkin kembali ke exercise kan gitu. Iya, karena belum tentu membawa kita kepada satu pengalaman yang ultimate ya, Iya, betul itu. yang menyadari iya gitu ya kita. Mhm. Itu karena ya memang saya waktu itu kecelakaannya juga nggak terlalu ekstrim. Di Lestari itu sama begitu tuh. Dia pernah Mhm. jatuh di, ada near death experience gitu Mhm. di Gambir, terus ke rel di bawah diangkut, dia Mhm. berhasil naik ke atas, si keretanya lewat. Hanya Iya, selisih berapa senti maut. dari kepala dia. Masya Allah. Lalu kaki dia terkilir ya, dia digotong lah. Terus kita di Patra Komala waktu itu. Mhm. Dia dengan kaki perban. Saya nggak tahu apa yang terjadi di kamarnya ya, dia nggak keluar-keluar. Mhm. Seminggu kemudian gitu, Dewi itu belanja buku, termasuk kitab Konghucu saya dia ambil. Saya kan banyak kitab-kitab ya karena anti diskriminasi dulu. Dia bacain semua gitu ya.
Mhm. Itu anak dulu bacanya komik gitu. Memang dia seneng nulis ya. Boro-boro baca buku tebal. Dalam 1 tahun dia mengeluarkan Supernova. Jadi ada Hmm, satu pengalaman spiritual yang iya, dia alami experience. Nah. setelah near death experience itu. Tapi Mhm. mudah-mudahan kita nggak usah ngalami begitu-begitu amat begitulah ya. Mungkin ada beberapa orang tertentu mesti diketok gitu kepalanya kayak begitu. Iya, emang semua orang mempunyai perjalanan Iya, spiritual yang perjalanan. berbeda-beda gitu kan. Itu Nanti mungkin kalau perjalanannya masing-masing. iya teh Mhm. kapan-kapan undang Dewi seru juga tuh cerita. Iya, boleh nanti Saya kita nggak pernah undang tanya sama-sama. soalnya, saya nggak pernah tanya sama dia, tapi saya amati sejak peristiwa itu. Dia berubah total, Nah, itu total. Mm-mm. turning point untuk seseorang kembali kepada spiritual ya, Mm-mm. kepada ini soal soal Mendewasa spiritual. mungkin teh, kembali mah nggak Iya, tahu ya, iya, mendewasa, naik naik level gitu. naik level. Ya, betul, naik makom lah ya. Baik, teman-teman semua di sini siapa yang mau bertanya atau mau sampai belepotan sih. Mau mengapresiasi, silahkan. Kayaknya kurang minum nih, jadi ngomongnya jadi belepotan. Silahkan yang mau mengapresiasi atau mau sharing experience juga, gitu. Silahkan. Oke, di sini ada ini juga profesor nih, sobat saya nih, Profesor Salam nih. Salam. Silahkan untuk menyampaikan apa mau apresiasi atau mau bertanya. Nuhun salam udah bergabung Oke, bersama kita. terima kasih. Sangat senang ya, saya tidak rugi mengorbankan waktu yang saya yang sebetulnya ya kita sama-sama tahu ya email, saya panggil email ya. Iya, Sama dosen tuh tidak pernah tugas selesai ya. iya. Selesai ini, nuntut ini, Ini selesai ini, nuntut ini lagi. sama-sama dosen soalnya nih email ini dosen di Bayangkan Andalas nih. buku saya sudah 2 tahun tergantung tinggal berapa bab lagi padahal karena datang lagi tugas ini dulu. Jadi kalau tapi saya tahu kalau isu yang bawa topik, ini bakal menarik nih. Saya luangkan waktu khusus. Ternyata memang Amin. Terima apresiasi yang sangat kasih. tinggi Salam. buat email, ya. Yang begitu muda. Boleh tanya saya angkatan berapa email? Saya tua, angkatannya 89. Oh, Jangan bilang 89. tua kalau 10 tahun, 89. 10 tahun di bawah kita ya, sih ya kita 7 tahun. 10 tahun di bawah kita, Oh, tapi semua. pengalaman spiritual dan sebagainya betul-betul salut saya ya, sehingga dalam menyikapi perbedaan email sudah bisa menerapkan ke mahasiswa dan ke dosen dan sebagainya bagaimana menyikapi perbedaan. Tapi mungkin yang saya ingin bagikan di sini, budaya sangat besar pengaruhnya dalam menyikapi perbedaan. Kenapa saya katakan budaya sangat besar? Ya contohnya saya ini sebetulnya di Padang, Mel. Bandung ini mondar-mandir Padang Bandung. Jadi saya nggak merasa bahasa tinggal di Padang karena boleh dikatakan maaf ya kalau ada di sini orang Minang ya, maaf. Saya kalau mengatakan inilah memang adanya ya, bahwa budaya mereka selama ini memang Muslim sangat ketat, sangat kuat ya, sehingga dalam memandang perbedaan itu dia tidak bisa mereka terima ya, sehingga di antara kami yang guru besar saja ada beberapa yang kapan kita mau mengislamkan salam ya, katanya kapan kita bisa mengislamkan salam ya, karena saya begitu bisa beradaptasi dengan mereka dalam segala hal. Saya terus terang, satu-satunya saya di BB ada 150 saya sendiri yang rambut bisa tetap hitam, nggak berwarna-warni gitu kan. Begitu saya bisanya menyatu dengan mereka dengan segala, ya saya Batak, saya Kristen, saya bukan alumni, pokoknya tidak ada yang samanya dengan mereka, tapi saya bisa. Sehingga mereka bisa bergabung dengan mereka, saya bisa beradaptasi dengan mereka, walaupun saya berbeda dari mereka, saya minoritas betul. Sehingga ada beberapa di antara mereka, kapan kita bisa mengislamkan salam, katanya. Nah, Jangan lama udah Islam. Kenapa harus sampai ke situ coba? Kan itu spiritual tuh masing-masing seperti yang dikatakan email tadi. Jalankanlah apa agama dia, agama kita gitu kan.
saling tidak mengganggu. Kenapa harus mengislamkan saya? Masih kurangkah saya dalam hal itu sehingga saya harus diislamkan? Benar. Dan itu sahabat saya loh yang seperti itu. Nah, jadi Dan dosen pula ya. iya, tapi saya nggak marah, saya nggak ini juga, saya ketawa aja pas tahu seperti itu. Ya itu kan untuk enjoy. Iya, Saya soalnya kan bertahan salah. sudah dengan kondisi seperti ini, saya 20 tahun lebih bertahan di sana, tidak ada keinginan sedikit pun ingin pindah ke Unpad, ini saya, basis saya ya. Nggak ada. Karena apa, saya sudah menemukan teman-teman yang bisa menerima saya seperti ini, dan saya enjoy di sana. Saya punya teamwork yang cukup solid, sehingga selama pandemi ini saya bisa enak-enak di sini. Hanya muncul kemarin November tahun lalu, Juni, besok minggu depan saya ke sana lagi. Tapi penelitian pengabdian masyarakat saya sebagai tugas Sri Dharma Perguruan jalan. Nah, tim saya yang jalankan itu. Nah, besok di mana saat penting saya itu saya datang. Nah, ini yang saya sangat sayangkan kalau saya tinggalkan. Kalau saya nanti ke Unpad, belum tentu saya mendapatkan teamwork yang solid seperti ini. Nah, ini dari tengah perbedaan-perbedaan ini, saya memang harus bersikap menerima itu semua, walaupun saya minoritas atau di belakang saya diomongin, nggak peduli saya. Yang penting saya nyaman dengan kondisi seperti ini. Cuma saya belum bisa menginikan ke mahasiswa seperti yang di email. Terima kasih. Oke, salam, terima kasih banyak. Ya, padahal salam ini yang rajin sekali ikut pengajian kita, bukan kajian, pengajian aja dia ikut. Nah, ini luar biasa banget. Karena saya memang senang menambah pengetahuan. Iya, nuhun salam. Oke, itu email yang sudah disampaikan oleh Salam. Terima kasih Salam, terima kasih banyak. Mangga Imam, gimana untuk menanggapin? Masa kecil saya di Minang loh. Saya kecil tuh di Padang Panjang, lalu pindah ke Painan, baru ke Bandung. Saya tahu percis apa yang Kak Salam maksud ya. Jadi waktu itu kami tinggal di sana, ayah saya bersahabat dengan Buya. Gitu. Kami juga Batak Kristen satu-satunya di Padang Panjang, di Painan waktu itu. Masih tahun berapa itu, 70 sekian lah ya, sebelum 80 gitu. Saya kan pindah ke Bandung tahun 78. Jadi kami mau merayakan Natal. Wah, apa? Nggak pernah di sini orang merayakan Natal. Kita cari pohon Natal, nggak dapet kan? Nggak ada cemara. Akhirnya kita bikin pohon Natal pakai pohon pisang. Dihias-hias ya. Gitu. Lalu terjalinlah persahabatan dengan pemuka agama di sana. Ya mungkin settingnya berbeda karena bapak saya dandim, zaman Orde Baru ya, jadi ada segennya dikit gitu. Nah, memang nggak akan mudah ya kalau kita menghadapi kelompok mayoritas gitu. Yang Kak Salam sekarang ini ya menurut saya udah luar biasa ya. Saya juga belum tentu mampu senyaman itu begitu ya. Ini pasti udah berapa tahun di sana? Berapa tahun? Kak Salam udah berapa tahun? 5 tahun. Berapa itu, coba nanti saya. Masih di mute mungkin. Iya, dari tadi nggak bisa di unmute memang. Di unmute memang. Berapa tahun? Saya kalau dihitung masa kerja saya dari sejak diangkat tuh dari 88. Waduh. Tapi saya mondar-mandir terus seperti ini, mondar-mandir jadi nggak keren. Itu hebat ya. Iya, jadi udah ketemu ritmenya gitu. Ya, mungkin itu. Temponya udah dapet gitu ya, kalau kita musik tuh udah nggak nyari. Jadi ya dihadapi dengan senyum saja lah gitu ya. Kalau kita kembali ke yang tadi itu kan berarti masih ada yang merasa bahwa nggak ada kebenaran di luar dirinya. Ya, betul. Bahwa harus convert dan sebagainya, itu memang tantangannya. Tapi kalau persahabatannya berjalan baik-baik saja ya sudahlah. Itu keren banget ya. Persahabatannya berjalan baik-baik saja, itu keren banget. Karena itu pekerjaan spirit ya. Menyentuh hati orang itu. Mau artinya kemana, lewat mana, who am I to judge? Ya kan? Siapa kita ini bisa menghakimi begitu ya, atau kita bisa menilai
Apa Teteh bilang tadi di awal juga begitu, saya ini emangnya siapa gitu ya. Bisa kita harus ngebener-benerin orang gitu kan. Ya ya, Tapi ini satu bukti yang tadi Email sampaikan, membantu orang sama dengan membantu diri sendiri. Ketika dia memberikan toleransi sama orang lain, yang beruntung kan Salam sendiri ya, yang beruntung karena dia betul-betul membersihkan jiwanya. Jadi orang ngomong apa, saya fine-fine aja nih gitu, nggak ada berasa apa-apa gitu kan. Cuman aneh aja gue disuruh masuk Islam gitu kan. Gitu. ya Itu 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 karena luar biasa. saking sayangnya mungkin. Jadi oh ini saking Iya, sayangnya betul. ya. Iya, memang masih ada orang yang pemahaman bahwa eh, kalau makin baik tuh yuk kita makin sama-sama gitu kan. Karena pandangan yang berbeda-beda itu ya. Tapi so far oke lah ya, Iya. salam. Kalau toleran, toleran kan dasar katanya Nah, tolerer ya. Itu mhm. artinya sabar dan menahan diri. Ya, oke. Itulah toleran. Kita sabar, Mhm. menahan diri. Jadi ya, saya salut sama Kak Salam. Sama-sama sebangsa dan setanah air. Terima kasih. Nah, ini ada lagi satu lagi yang biasanya ini juga aktif juga, Mbak Winnie. Apa kabar Mbak Halo, selamat Winnie? pagi Pagi. Emil. Gimana Mbak? Cicil. Silahkan. Iya, jadi Silahkan. mater nih bicara di antara para dosen yang pandai-pandai sekali. Ini hanya ingin mengungkapkan ya bahwa sekarang ini kalau menurut saya perbedaan itu indah banget gitu ya. Nggak ada deh perbedaan agama apa aja sama gitu. Tuhannya cuma satu gitu ya. Tapi di dalam perjalanannya sekarang ini kan lagi masih gontok-gontokan tuh antara yang suka dan tidak suka presiden kita gitu ya. Kadang-kadang saya tuh apa ya sedih banget gitu ya. Saya punya satu grup yang saya hanya memasukkan bahwa ada loh orang yang bahagia banget dengan presiden sekarang. Itu saya bisa habis dibully gitu ya. Dibilang bahwa apa namanya, kamu tidak boleh bicara politik, kamu tidak boleh bicara sara, kamu tidak boleh bicara hoax. Saya bilang ini bukan apa-apa, ini bukan politik, ini bukan sara, ini bukan hoax, tapi ini kebahagiaan rakyat Indonesia. Ayo dong, move on, aku bilang gitu. Karena aku merasa kamu agamanya kuat banget. Malahan kadang-kadang mereka pakai pakai ayat, pakai hadis, tapi belakangan ngomongnya jelek banget dan tega sekali gitu. Gimana nih, Emil? Sedih banget ya, aku bener. Gimana gitu loh, merubah mereka yang sudah sangat ngakar ya. Terutama Kak Salah mungkin daerahnya juga luar biasa dendamnya dengan presiden kita. Malahan ada artikel yang mengatakan bahwa orang Cina bilang rakyat Indonesia tuh luar biasa loh bisa menghina presidennya. Kalau di kami di Cina kalian sudah dihukum habis gitu ya, karena reputasi presiden bisa turun karena kalian tidak menghargai presiden kita gitu. Itu gimana Mbak Emil? Saya ini juga mahasiswa ITB tahun 71, tapi saya lulusan Garuda Indonesia. Jadi nggak selesai gitu loh. Itu aja Kak Emil. Iya. Gimana caranya? Terima kasih Mbak Winnie. Terima kasih Mbak Winnie untuk sharingnya. Oke. Iya tuh. Ya. Ya kalau masalah politik memang berbeda ya gitu ya. Kita kan tadi Memang bicara bisa dibawa. spiritual ya, karena di Indonesia ini bukan hal baru ketika agama dipolitisir, agama dipakai menjadi alat. Bukan sekarang aja ya. Ya, Bukan sekarang aja. bukan sekarang saja, terutama kan di masa Orde Baru ya. Itu sangat terasa gitu ya, meningkat untuk mengadu domba dan melakukan justifikasi, pembenaran. Kalau politik kan tujuannya memang untuk otoritas ya atau kekuasaan, supaya dia bisa menggalang gitu ya begitu banyak pengikut gitu untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah kalau masalah di Indonesia ini agama jadi lahan subur Bu, Betul. untuk dipakai itu alat Untuk paling enak dipakai. sebetulnya. Bagaimana mengubahnya? Kalau saya sih ya memang
ya kita bisa menjadi para ya influencer atau apa ya. Kalau mau tuntas itu sebetulnya harus harus dari negara sendiri. Ya, Kalau cepet ya, betul. secara struktural. Seperti tadi kan, wah kita nggak bisa presiden. Artinya dia punya aturan. Dia Mhm. mengatur tindakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dianggap kalau tidak boleh oleh negara itu kan artinya yang dianggap mengganggu kepentingan umum. Mhm. Dia bisa mengganggu ya public interest gitu. Apapun itu. Kita Mhm. pelanggaran pencemaran lingkungan kayak gitu ya, menghina orang kayak melakukan kriminalitas dan sebagainya, makanya ada hukum gitu yang mengatur. Semua negara melakukan hukum. Di kita ini kan baru euforia ya. Udah lebih-lebih dari Amerika. Kan Trump dibikin joke. Terus Indonesia ikut-ikutan gitu. Kan Indonesia paling senang ngikut-ngikutan. Ah, ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya solusi juga nggak tahu. Nggak tahu, cuman luarnya aja. Iya, cuma marah-marah. Jadi kalau saya memang ininya Bu, tindakan aja ya. Saya mah langsung Fokus. berusaha mengawal gitu ya, pemikiran generasi muda. Ya. Mungkin ada ya mereka yang berupaya lah untuk menangkis gitu ya, atau membuka pikiran masyarakat bisa lebih literate, lebih Hmm. melek terhadap Mhm. hoax-hoax atau hasutan-hasutan yang seperti itu Mhm. gitu. Kalau spiritual itu kan udah bisa menangkisnya dari yang paling dalam, tapi seberapa banyak sih orang-orang spiritual karena kita nggak tahu ya. Iya, betul. Karena itu kita masih ada di level kognisi. Jadi kalau saya melihat kelompok kita seperti ini, itu kita kan seperti melakukan dialog. Hmm. Ini keren banget. Coffee Morning ini asli. Ya, semoga semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi sorry ya kalau jawabannya nggak memuaskan Bu, saya nggak tahu juga gimana caranya. Tapi ya ya itu harusnya di negara yang Mhm. melakukan satu tindakan terhadap yang seperti itu. Itu memang Maksudnya karena pemerintahnya, pemerintah, maksudnya pemerintah yang pemerintah ya, harus bertanggung. dari pihak Mhm. pemerintah, eh, ya dan segala unsur-unsurnya, pemerintah dan Mhm. unsur-unsurnya, bagaimana kita bisa, ya itu kan yang milih juga rakyat Indonesia ya presiden, Iya. Tapi demokrasi. Emel, kalau saya berpikir gini, masalah suka dan tidak suka itu nature banget ya. Itu kan alamiah banget, masalah suka dan tidak suka. Tapi makanya kita berkumpul untuk kita belajar spiritual itu dari berbagai macam pemikiran. Yang tertinggi dari, menurut saya nih yang tertinggi dari apa kita belajar apapun, terutama belajar agama, yang tertinggi itu adalah wisdom ya. Jadi ketika kita juga mengeluarkannya bijaksana ya, apa ini akan memicu atau tidak kalau saya bicara seperti ini gitu kan. Kalau kira-kira akan memancing keresahan ya mendingan nggak usah walaupun kita tahu itu benar gitu ya. Gitu. Itu kan mungkin ada faktor mengasah spiritual tuh wisdom juga kita tingkatkan gitu ya kurang lebih ya. Iya, teh betul sekali, saya sangat setuju ya. Wisdom Mhm. itu memang nggak bisa dipelajari lewat buku ya, dia harus dari Mhm. pengalaman gitu. Betul. Bagaimana ya dengan wisdom yang kita bisa lebih toleran ya, bisa lebih sabar dan menahan diri. Iya. Dan kapan kita perlu mengeluarkan dan kapan kita tidak mengeluarkan gitu karena masalah benar dan salah itu kan kalau udah di spiritual itu kan udah dualitas ya. Ya, Semuanya baik, mm-mm. semuanya kebaikan yang datang ke kita gitu. Tergantung kita nih mau ngebenerin orang atau mau ngebenerin diri sendiri. Kalau mau benerin diri sendiri, mungkin kita harus menerima apapun yang datang ke kita. Kurang lebih gitu ya Mel. Iya, betul. Kita memang mesti mulai dari diri sendiri ya. Memang kalau ada orang yang melakukan tindakan-tindakan itu, kalau saya sendiri bukan orang yang terlalu seneng debat atau berkelahi ya. Iya. Kalau saya banyak dengar aja gitu. eh karena tadi dari pengalaman hidup saya itu saya
udah nggak, ya gimana ya, melihat begitu banyak manusia berbeda, sehingga kadang-kadang saya selalu punya jarak ketika melihat seseorang itu, nggak langsung personal gitu, langsung wah tersinggung ini enggak gitu ya. Iya. Saya jadi moderator waktu itu, vice moderator, wakil ketua ya organisasi yang di Jerman itu selama 8 tahun. Saya harus mimpin sidang, sidang internasional. Kalau mimpin sidang kan kita duduk di depan, menghadapi floor ratusan orang dengan pemikiran yang satu dari Afrika, dari Amerika, dari apa, wah gitu ya, maunya ini maunya itu dan sebagainya. Sehingga saya kayaknya bertahun-tahun tuh terlatih gitu ya, memoderate, melihat mereka itu ya bukan secara personal. Iya. Kita ngobrolin kalau kita ada perdebatan apa dan sebagainya, saya nggak langsung, ya selalu punya jarak gitu ya Teh ya. Iya. Mungkin itu wisdom yang terbangun bagaimana untuk menyatukan pendapat, mempertemukan sesuatu kesamaan di satu platform. Karena itu ya begitu yang namanya organisasi. Kalau Tidak memihak ya. em, kadang saya harus memihak ya. Oh, gitu. Cuma bagaimana kita bisa menemukan kesepakatan Oke. gitu, mencari kesamaan. Mungkin ya kalau dengan orang-orang tadi, si para penghasut itu bisa dicari gitu ya, sebetulnya kesamaan apa, membuka ini mereka pasti sebetulnya membawa kita ke satu tujuan. Padahal udah jelas ya dari pendiri negara ini tujuan kita kemana gitu ya, Iya. negara yang makmur, adil, sejahtera gitu ya. Itu kan Oke. wisdom. Iya, baik. Terima kasih Emel, salam Mbak Winnie dan ada di sini. Mengingat waktu, kayaknya kita udah waktunya harus berpisah nih. Tapi terima kasih untuk semuanya. Untuk hari ini kita duduk sama-sama, belajar sama-sama. Ini sangat menyenangkan karena memang tujuan saya di sini didukung sama teman-teman untuk membuat ini tuh, tapi kebetulan teman-teman pendukung saya ini sekarang satu orang lagi perjalanan ke Amerika nih, satu orang lagi tiba-tiba ada kerjaan gitu. Nah ini sebetulnya ada beberapa hari ini yang tidak bisa hadir, ada 9 orang, bukan satu kebetulan, tapi memang saya aja yang di sini lagi bertugas untuk melanjutkan acara ini. Semoga acara ini bisa inspirasi semua untuk menambah dan menambah lagi kesadaran kita untuk kita hidup lebih berspiritual gitu. Kalau beragama sudah jelas kita beragama di Indonesia ini gitu, dan sudah jelas kita tuh ada di sini tuh ingin hidup berdampingan dengan berkasih sayang gitu. Yuk dari sekarang, dari satu wadah yang kecil ini, semoga ini bermanfaat. Kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari hari ini, dari sekarang, untuk kita tidak melihat keluar. Ayo kita sama-sama jadikan diri kita yang bisa memberikan cahaya untuk orang banyak di sini di Indonesia. Semoga ini ada dosen-dosen di sini, ada Mbak Saskia juga sebagai dosen, ada Salam di sini sahabat saya. Dan di sini tuh sangat kekeluargaan. Jadi mohon maaf yang diundang ke sini ketika ininya saya memperkenalkan formalnya pasti dengan segala atributnya, tapi setelah kita berjalan kita di sini keluarga semuanya. Itulah email ya, foto dari acara Coffee Morning ini. Tapi sebelum kita tutup, saya mau dengar final statement dari email. Silahkan. Ya. Saya cerita sedikit lagi aja ya, mungkin ya. Mau panjang juga nggak apa-apa. Tentang keluarga saya ya, bagaimana ayah saya menghadapi perbedaan di dalam keluarga sendiri gitu, ketika anak-anaknya ini agamanya lain-lain. Tentu dia mendapat tekanan, dianggap gagal mendidik anak, tidak bisa gitu ya, mengajarkan doktrin tadi, kenapa itu sih jadi Buddha gitu kan sebagainya. Masuk media memang
ini saya kembali ke awal ya jadinya Teh ya, ke pertanyaan Teteh yang pertama tadi. Eh, Ayah saya memang cukup demokratis gitu ya. Jadi dia mengatakan ketika manusia sudah dewasa gitu, buat apa kita membonsai pikirannya? Karena begitu banyak jalan untuk menuju yang kuasa tadi, ya Tuhan pencipta kita. Biarkan mereka memilih jalannya sendiri. Itu dilakukan dengan kesadaran, dengan pengetahuan, dengan keimanan gitu ya, spirit ya, rasa percaya. Em, Dia mengatakan anak saya nih melahirkan banyak karya. Saya baca bukunya dia aja kagum sendiri. Apakah dia bisa menghasilkan itu kalau saya bonsai pikirannya? Mhm. Kalau saya mendoktrin dia harus begini, harus begitu, dikerdilkan ya. Mhm. Ini mungkin nanti kita akan mengalami ini. Saya juga nggak tahu ya di dalam unit institusi Perja- terkecil kita yaitu keluarga. Perjalanan Gitu ya. keluarga kita. Mungkin ini yang saya ingin sharing. Bagaimana memandang perbedaan itu bisa dari unit terkecil keluarga. Jangankan kita bicara dunia atau eh, negara Indonesia. Ini hal real ya yang terjadi sehari-hari, bagaimana bisa santai. Kok bapak saya bisa santai? Orang lain nggak santai loh. Gimana Hmm. kamu itu nggak bisa didik anak gitu, nggak santai, tegang mereka ya. Bapak saya santai. Ya. Itu Teh Gitu kan. cerita saya untuk penutup ya pertemuan kita pada hari ini, pagi ini. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali eh, untuk semua yang sudah hadir, untuk komentarnya tadi ya dari Kak Salam, Bu Winnie, aduh terima kasih, dan Teteh Isya, hatur nuhun kehormatan untuk saya bisa diundang kemari Teteh. Terima kasih. Terima kasih Ina. Ya, Tapi sehat. sebelum kita takut nggak bisa tidur nih saya nih, Ya. masih ada satu kakak saya, sahabat saya, mentor saya yang sangat luar biasa. Ini saya mau minta Mbak Saskia nih untuk menyampaikan, karena mumpung semua dosen di sini yang bicara gitu. Ini juga dosen korban nih email gitu kan. Dan ini kakak saya yang sangat inspiring banget untuk saya dalam segala hal. Saya minta untuk Mbak Saskia, mana ya tadi Mbak Saskia? Saya bantu untuk unmute ya. Mana? Yodi tolong saya kok nggak bisa nge-unmute. Ya, sudah Ibu bisa Hera. langsung. Sudah bisa langsung di-unmute. Nah, oke Mbak. Selamat datang Mbak Saskia. Apa kabar Mbak? Kok ke mute lagi Mbak? Boleh dibantu unmute Mbak? Oke, siap. Nah, terima kasih. Tadi aku tuh mau tanya tapi nggak bisa raise hand. Nggak tahu kenapa. Tapi sekarang waktunya udah habis, nggak apa-apa kalau ditutup, nggak apa-apa, lain kali bisa. Nggak apa-apa, satu dulu nggak apa-apa Mbak. Ini sih bukan dari Mbak Saskia, ini yang aku yang minta. Thank you, terima kasih. Nggak apa-apa ya nanya. Nggak apa-apa, email ya satu ini ya. Apa? Santai. Iya. Mbak Email, salam kenal ya. Salam kenal. Sebetulnya saya akan mengatakan bahwa walaupun di Indonesia ini banyak sekali perbedaan dalam agama. Nah, bahasa itu budaya nih, email kita dengerin dulu ya. Maaf Mbak dipotong. Iya, perbedaan itu selalu ada di dalam agama. Tapi sebetulnya bangsa Indonesia ini paling beragama ya. Hari Minggu mereka ke gereja, hari Jumat juga mereka ke masjid, dan untuk hari-hari agama yang lain kita sangat menghormati. Kalau saya pernah berpengalaman ketika saya di Austria, kepingin sekali melihat perayaan Natal, di mana lagu Silent Night, Holy Night itu diciptakan di sana. Saya bersama teman-teman saya satu kuliah datang di sana gitu. Ternyata waktu saya memberi kado untuk teman saya yang punya rumah, itu dia mengatakan, oh saya nggak respect, saya nggak merayakan karena saya hanya festivity aja. Jadi perayaan Natal itu festival aja gitu untuk mereka.
saya tanya, tapi kamu kan sangat taat keluargamu, enggak juga kata dia. Tapi kamu ada nama permandian yang indah gitu, Immacolata ya, Maria Immacolata nama permandiannya. Kemudian bilang, enggak. Lucunya dia mengatakan, saya dipermandikan masih bayi loh, belum bisa milih agama saya sendiri, sudah dipaksa dipermandikan, kata dia gitu. Cuman saya nggak melanjutkan masalah itu karena kemudian dia membuatnya seperti canda gitu ya. Terus dia hanya meneruskan bahwa di sini juga, di Eropa juga dulu, untuk masuknya suatu agama itu juga dengan pembunuhan, dengan peperangan. Jadi kami juga banyak yang nggak respect, oleh sebab itu kami banyak yang tidak beragama begitu ya. Nah itu hanya sekilas cerita bahwa di Indonesia ini masih setiap agama itu bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, ada tempatnya juga gitu, dan kami saling mengucapkan ya hari Minggu di WA Group atau hari Jumat di WA Group atau hari-hari lain untuk selamat beribadah gitu. Ada satu hal yang saya ingin bertanya sebetulnya dengan Mbak Imel, yaitu karena ahli dalam kependudukan, apa maksudnya di Eropa itu banyak hal-hal yang dihapuskan. Jadi apakah itu untuk suatu generasi muda untuk mempunyai satu sifat atau karakter untuk memperbaiki diri, itu saya nggak tahu. Karena apa? Kalau saya melihat ke Belanda misalnya gitu ya, di Belanda itu generasi muda sudah tidak ada yang tahu bahwa nenek moyangnya itu penjajah gitu, dihapuskan di dalam sejarah. Juga tembok Berlin di Berlin itu diruntuhkan karena hampir waktu itu diruntuhkan sama sekali, tapi sekarang ada monumen kecil di situ gitu. Karena mereka tidak mau mempunyai satu sejarah yang dalam tanda petik jahat. Nah, ini itu yang akan saya tanyakan pada Mbak Imel, maksudnya itu apa gitu. Terima kasih. Makasih. Ya, terima kasih Mbak Saskia. Pertanyaannya berat ya. Sebenarnya Ya, berat. memang terjadi shifting lah ya. Sekarang di Eropa ini terjadi shifting. Sejarah itu kan ada ilmu nulisnya ya. Namanya historiografi, itu cara nulis sejarah memang bisa sangat subjektif gitu. Diarahkan lah si sejarah itu, cerita aslinya dihapus. Tapi kalau menurut saya itu sangat tidak bijak ya sebetulnya, itu membonsai juga pemikiran, menjadi nggak kritis ya, itu kayak mencekoki gitu dengan sesuatu yang eh, nggak benar ya, itu bukan Tidak kebenaran sesuai yang fakta. bukan dengan fakta. Langkah fakta. Ya, saya dulu tahun-tahun 90-an lah ya, memang ada program ya dengan yang organisasi di Jerman itu, karena gereja mereka kosong. Jadi kalau hari Minggu itu hanya ada sekolah minggu anak kecil sama orang tua. Anak mudanya itu aduh bisa dihitung jari lah. Jadi mereka mengeluh, mereka meminta tolong waktu itu kepada orang-orang dari selatan. Karena kita ada kerjasama South and North, North and South ya. Jadi mereka berusaha mengembalikan spiritual itu ke anak muda. Artinya dalam kan kalau di sana misalnya Austria mungkin berbeda sistem ya. Kalau mereka itu Sosdem ya, di Jerman dia pakai sistem Bismarck. Jadi gereja itu adalah bagian dari negaranya. Mereka mengurus sosial, ngurusin rumah sakit, ngurusin sekolah minggu, ngurusin homeless people dan sebagainya. Itu pendeta itu digaji oleh pemerintah, ada gajinya. Nah, semua pekerjaan-pekerjaan itu menjadi rutin, menjadi ritual, bagian dari job mereka. Bukan hanya mengurus spirit, tapi udah bagian dari pemerintah kalau di sana namanya gereja. Tapi kemudian mereka mengalami goncangan gitu ya, dari teknologi, kemajuan pengetahuan yang menipiskan spirit. Kalau Indonesia memang betul kita ada, tapi belum besar lah kelompok yang
lebih mengandalkan kembali lagi gitu ya kepada materialisme dan rasionalisme, ya nggak mau masuk lagi ke wilayah spirit itu. Bukan nggak ada kali ya Mbak Saskia, ada, cuma nggak banyak kayak di Eropa. Kalau mereka sekarang sangat mengandalkan ini logic gitu. Tapi kalau menurut saya akan terjadi shifting lagi gitu dengan dunia postmodern kita sekarang ini. Kalau saya kembali ke buku Capra ya, justru kita kembali ke yang namanya holistik spiritual. Ya, Misalnya pengobatan medis saja udah dianggap holistik. ya. Kita menambah dengan jenis-jenis pengobatan lain, termasuk kalau Reiki misalnya gitu kan, yang diperbaiki katanya blueprintnya gitu ya, dari si peta tubuh itu tuh ada spiritnya begitu ya. Jadi yang holistik tuh udah diterima juga oleh sebagian besar orang Eropa. Nah, bagaimana mereka itu sekarang, ya memang mereka mengalami krisis ya. Saya nggak bisa membenarkan lah kalau masalah sejarah ditulis-tulis ulang oleh orang Indonesia juga ada usaha-usaha begitu ya. Kayak misalnya begini, ada kitab suci misalnya. Kalau yang saya tahu aja ya, Alkitab itu kan buku sejarah. Ya, betul. It's apa ya, kesaksian atau witnessing gitu. Satu pencatatan tentang Experiences peristiwa. juga. Peristiwa-peristiwa cerita. Si ini ke sini, lalu dia ngomong ini. Dia ke tempat ini, lalu dia dialog ini. Sehingga the truth is out there. Bagaimana kita bisa menginterpretasi itulah yang menjadi ilmu semua orang, para pendeta sampai sekolah bertahun-tahun, yang akhirnya sekarang juga kita sudah mengatakan enggak, umatnya mau baca sendiri. Zaman dulu aja itu cuma imamnya yang baca ya, terus kita kayak cuma dengerin. Orang udah dicetak banyak ya, baca aja sendiri gitu ya kan, nggak eksklusif lagi. Tapi ada interpretasi yang bisa berbeda-beda. Ya, Saya misalnya membaca itu dengan kacamata yang lain, saya bisa jadi toleran. Orang lain membaca yang kacamata yang lain, bisa dia jadi bisa fanatik. jadi fanatik sekali. Nah, yang di Eropa ya itu sangat saya sayangkan ya, saya nggak tahu kenapa gitu ya, mereka ingin ingin ya biasanya kalau kita mengubah satu teks gitu, itu adalah untuk mengubah fokus, supaya fokusnya kemana, tapi dengan cara yang kurang mendewasakan lah saya bilangnya. Kalau Ya, faktanya dihapus terus dia nggak dikasih kesempatan untuk menginterpretasi tembok Berlin misalnya, ya itu sejarah. Tapi memang betul banyak kejengahan gitu ya. Waktu itu ya. kami ada satu perdebatan tentang mission statement. Jadi kata mission itu banyak yang anti orang Eropa karena penyebaran agama Kristen identik dengan peperangan. Oke. Misalnya Jerman itu kan paling bekennya menjajah Afsel lah ya, Namibia, Afsel dan sebagainya, mereka salah satunya. Jadi kalau orang Afrikanya sendiri bilang mission, orang Eropanya merah mukanya gitu, malu. Mereka ingin menghapus itu memang, bahwa saya dulu tuh begitu kejamnya gitu ya, walaupun menyebarkan agama, sehingga akhirnya kita merumuskan ulang. Nah, yang disepakati waktu itu akhirnya bahwa kata mission itu menjadi satu misi untuk kemanusiaan, untuk seluruh umat manusia. Mereka menyentuh semua masalah, mulai dari masalah HIV/AIDS ya, masalah lingkungan dan sebagainya. Eh, Mungkin begitu kali ya, Bu Saskia. Kalau saya sih juga pengennya anak muda masuk ke itu aja lah. Kalau mereka malu sama kata missionnya itu, ya udah misi kemanusiaan aja. Karena kembali lagi tadi, dengan membantu sesama kita itu kita mendekatkan spirit kita kepada Tuhan gitu.